Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini yang berbahagia kita sama-sama bisa berkumpul walaupun mengenang kita di dunia maya ya bisa berkumpulnya, tapi tetap tidak mengurangi rasa kegembiraan kita, juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat dan bisa bertatap muka walaupun Pak Edi non jauh di sana yang jarang ketemu tatap muka, tapi di webinar ini kita bisa bersama ya Pak Edi. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu hebat sudah bisa gabung di kegiatan Gugus 3 Mandalawangi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sengaja memang saya dengan rekan-rekan di Gugus 3 Pengurus mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan ini, maksudnya tidak lain ingin mendengarkan, meminta pencerahan dan penjelasan dari rekan-rekan kita yang sudah terlebih dahulu menjadi terbaik di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya adalah selamat datang kepada Pak Edi Brata yang sudah tidak asing di telinga kita, ya Bu ya. Pak Edi ini beliau adalah salah satu guru penggerak Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini kami semua nanti kita minta saran dan arahannya kepada beliau. Kemudian yang kedua Bapak Bayat Tibatullah, dalam hal ini beliau adalah sebagai kepala sekolah penggerak salah satu dari Kabupaten Pandeglang. Nah, untuk kelancaran acara ini, Bapak Ibu, mari kita buka sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya minta mikrofonnya semua dimatikan kecuali Pak Ruslan. Nah, Pak Ruslan, bagaimanapun juga Bapak kita ini adalah Ketua Gugus 3, Pak maaf. Ketua Gugus 2, mohon arahan dan sambutannya dalam kegiatan KKG online ya. Kita sebut KKG online saja Pak Edi ya. Ini dalam kegiatan mendengar atau sosialisasi guru penggerak dan kepala sekolah penggerak. Kepada Pak Ruslan dipersilahkan. Buka Pak mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta yang mengikuti daring ini, ucapan terima kasih dan alhamdulillah. Juga yang saya hormati Bapak narasumber dengan Ibu plus Ibu Kepala Sekolah SD Nenggol 3 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini meski di masa pandemi, juga pada waktu di malam hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikutinya sampai selesai dan dapat menyimak apa hasil daripada kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya di Gugus 3 dan umumnya di Dinas Pendidikan Kecamatan Mandalawangi. Semoga semuanya dapat mengikuti dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang telah menyempatkan dan mengikuti kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruslan yang sudah membuka acara ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Edi Brata untuk langsung berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami yang haus informasi mengenai guru penggerak ini. Perlu diketahui Pak Edi, di Mandalawangi ini belum ada satupun yang masuk menjadi sekolah guru penggerak. Sementara untuk kepala sekolah penggeraknya sudah ada 3 yang masuk di tahap pertama dan 1 di tahap kedua. Nah, ini kami merasa sangat penting sekali informasi ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu termotivasi, terdorong untuk sama-sama bagaimana menjadi sekolah penggerak, menjadi guru penggerak itu. Saya kira kalau melihat Pak Edi itu sepertinya gampang banget ya. Nah, mudah-mudahan karena sekarang yang memberi pencerahannya Pak Edi, pasti kita akan merasa gampang juga. Ya, pokoknya Pak Edi berikan kepada kami sesuatu yang sangat mudah kami lakukan supaya kami termotivasi semua untuk menjadi guru penggerak di Kecamatan Mandalawangi khususnya. Mudah-mudahan bisa memakmurkan dan membuat Pandeglang menjadi lebih baik lagi. Enggak, Pak Edi jangan sungkan-sungkan, pokoknya ilmu nakep
truken di Mandalawangi dalam rangka kami ingin sekali mendapatkan pencerahan dari Bapak tentang bagaimana menjadi seorang guru penggerak yang nanti bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan khususnya di Gugus 3, di Kecamatan Lawangi, dan di Kabupaten Pandeglang. Mangga disilahkan. Untuk teman-teman sebentar mikrofonnya dimatikan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan nanti di kolom ada chat boleh atau ada simbol angkat tangan di sana ya. Silahkan nanti supaya nanti saya bisa melihatnya. Demi ketertiban kita, silahkan mikrofonnya dimatikan. Atur nuhun, mangga dipersilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Otik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, ini banyak orang tua saya hadir di forum ini yang saya hormati. Mungkin mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu nih Bu Otik ya. Ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa silaturahim, tentunya atas izin Allah, Bapak dan Ibu ya. Ada Pak Bakhtiar ini, ada Bu Otik, ada Bu Haji Epen juga, Bapak dan Ibu. Ada Pak Eri juga nih, ada Bu sebetulnya. Mungkin lagi mau aja nih Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam ini kita bisa silaturahim walaupun tatapnya tatap maya, tapi barangkali tatap maya pada kesempatan ini sudah tidak menjadi hal asing lagi ya bagi kita Bapak Ibu. Jadi ruang dan waktu, jarak tidak menjadi masalah untuk berkomunikasi secara efektif ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, mungkin ini atas izin Allah. Salawat dan salam kita curah sampaikan pada talun kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu yang terbatas ya, jadi kita to the point saja nih diskusinya, karena setelah ini pun nanti ada Pak Bait yang akan berbagi berkaitan dengan program sekolah penggerak ya. Terima kasih Bu Otik atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa kembali silaturahim dengan Bapak Ibu di Kecamatan Mandalawangi. Dan tadi informasinya ada juga teman-teman Bapak Ibu dari luar Mandalawangi, ada Pak Bakhtiar orang tua saya dari Carita. Bahkan ada teman yang dari luar Pandeglang juga hadir katanya. Ini Bu Otik, ada teman saya juga dari Tasik mau gabung. Saya kasih linknya, nggak apa-apa nih kalau masuk ya? Nggak apa-apa Pak, silahkan. Ya, kirim linknya. Nanti biar nanti kalau masuk ya mungkin mohon diizinkan. Iya. Sebenarnya banyak teman-teman yang meminta kesempatan ini Bu Otik. Mungkin karena ini kapasitasnya dibatasi, mungkin ya yang terjangkau masuk mungkin kita izinkan saja seperti itu. Besok pun insya Allah mungkin kami akan hadir di Kecamatan Saketi Luring Bu Otik besok. Sudah ada suratnya, kita akan berbagi di Kecamatan Saketi. Ya, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan topik kita, mohon izin saya tayangkan slide-nya supaya nanti lebih jelas apa yang disampaikan Bapak dan Ibu. Mungkin topiknya ini seputar pembekalan ya. Yang hadir malam ini para kepala sekolah atau ada guru juga Bu Otik? Ada guru, ada kepala sekolah juga Pak. Ya. Tentunya sasaran utamanya memang kalau tentang guru penggerak adalah guru. Sekalipun mungkin malam ini hadir kepala sekolah, mungkin kepala sekolah yang nanti akan memberikan dorongan ya kepada guru-guru di satuan pendidikannya seperti itu. Diskusi kita Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana nanti teman-teman guru di Pandeglang yang alhamdulillah diberikan kesempatan yang kedua ya, setelah kemarin yang pertama di angkatan 2 akan kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 6 yang waktunya tidak lama lagi. Kita hanya punya waktu ya sepekan lebih ke depan karena tanggal 15 itu sudah mulai dibuka. Sehingga mungkin diskusi kita malam ini dikaitkan dengan bagaimana guru-guru di Mandalawangi khususnya yang merupakan bagian Kecamatan Pandeglang itu bisa disiapkan dengan baik dengan harapan akan, kalau tadi Bu Otik bilang di Mandalawangi untuk angkatan 2 belum ada ya, karena memang perlu disampaikan Bapak dan Ibu untuk angkatan 2 Kabupaten Pandeglang untuk guru ST-nya itu hanya 7 orang memang. 7 orang, jadi memang belum banyak. Nah, kita berharap di angkatan 6 nanti lebih banyak, termasuk mungkin dari Mandalawangi ini juga banyak yang nanti bisa lolos seleksi dan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sehingga kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk berdiskusi sama-sama. Silakan nanti jika ada yang masih kurang jelas ketika kami sampaikan, mungkin bisa ditanyakan Bapak dan Ibu. Ini topik kita tentang
pembekalan persiapan pendaftaran program pendidikan guru penggerak untuk guru-guru di Kecamatan Mandanawangi, Kabupaten Pandeglang. Supaya terfokus barangkali ini topik yang akan kita coba diskusikan Bapak dan Ibu. Ada penasaran barangkali ya yang muncul di beberapa orang teman guru atau sebagian besar bahkan ya tentang program pendidikan guru penggerak ini. Saya kedepankan yang pertama tentang kenapa harus ikut ya. Karena ini biasanya yang menjadi pertanyaan utama gitu kan. Kemarin-kemarin, nah kalau sekarang sih Botik sudah greget karena Permendikbudnya sudah keluar, jadi gregetnya semakin kuat gitu ya. Kalau kemarin-kemarin masih ada yang ragu, masih ada yang ini karena belum merasakan ada gregetnya kenapa harus ikut. Nah kalau sekarang sejak beberapa hari yang lalu, pertanggal 17 Desember sudah diundangkan Permendikbudnya, jadi lumayan ini. Ketika ditanya kenapa harus ikut, maka ada sebagian besar teman-teman yang motivasinya mengarah pada aturan Permendikbud 40 2021. Jadi mungkin nanti kita diskusikan kenapa harus ikut. Yang kedua, ya, kita akan berbicara tentang koleksi, bagaimana caranya dan apa syaratnya, gitu kan? Ketika nanti teman-teman sudah bulat termotivasi mau ikut, sudah tahu alasannya, mungkin bertanya bagaimana proses seleksinya dan apa syarat supaya bisa ikut seperti itu. Yang ketiga, mungkin jika masih ada waktu, mungkin akan dibagikan informasi pengalaman apa yang telah kami ikuti bulan-bulan yang lalu. Jika lulus seleksi, maka akan ikut program pendidikan, apa yang dipelajari, dan bagaimana cara belajarnya. Nah, paling tidak ini mungkin Bapak Ibu 3 topik besar yang akan kita coba diskusikan di forum malam ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan kenapa sih guru-guru harus ikut program pendidikan guru penggerak? Nah, karena masih banyak juga ternyata Botik yang a priori ke program ini. Ya biasalah katanya ganti menteri, ganti kurikulum, ganti program kayak gitu kan. Dulu ada guru pembelajar, sekarang guru penggerak ya eta-eta keneh ya seperti itu Botik. Masih ada yang berpikir demikian. Ya. Tentang kenapa harus ikut. Oke. Ini beragam Botik. Ketika di forum-forum offline, luring, diskusi dengan teman-teman termasuk bulan lalu Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan pembekalan di Coconut Island Carita itu, di Caringin itu saya coba ajukan ke teman-teman. Bapak Ibu yang sekarang diundang hadir oleh Dinas Pendidikan di forum ini gitu kan untuk mengikuti pembekalan. Mungkin Bapak Ibu belum ikut guru penggeraknya, tapi andaikan ditanya kenapa Bapak Ibu harus ikut guru penggerak gitu kan. Ternyata Botik sebagian besar teman-teman yang hadir waktu itu jawabannya adalah karena saya ingin jadi kepala sekolah, begitu Botik katanya. Jadi ikutnya menjadi guru penggerak itu nanti bagi yang belum ikut ya katanya, karena mereka sudah mendapatkan informasi awal walaupun waktu itu aturannya belum terbit ya, katanya bahwa kalau mau jadi kepala sekolah harus bersertifikat guru penggerak. Itulah kenapa saya nanti bulan Januari akan ikut program guru penggerak. Itu hampir sebagian besar, walaupun sebagian yang lainnya menjawab ya ideal menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman itu kan ya. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri untuk mengajar ke anak-anak seperti itu. Tapi sebagian besar memang jawabannya ingin menjadi kepala sekolah, Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan isunya sedang hangat karena beberapa hari yang lalu sudah diedarkan ya peraturannya Permendikbudnya. Mungkin ini ingin coba saya bukan komentar ya, ingin coba saya sampaikan tentang bagaimana posisi pendidikan guru penggerak dikaitkan dengan jenjang karir promosi, baik itu mengisi posisi kepala sekolah, pengawas sekolah dan atau instruktur pelatihan. Karena kami mendapatkan informasi Bapak dan Ibu dari penyelenggara, dari Dirjen GTK, dari direktur yang waktu itu hadir bahwa pendidikan guru penggerak ini selain menyiapkan guru-guru untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam kelasnya dan layanan terhadap anak, juga menyiapkan para guru untuk siap menjadi pemimpin pembelajaran, diantaranya menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan. Demikian yang kami terima dari Dirjen GTK, Bapak dan Ibu. Nah, berkaitan dengan bagaimana guru penggerak disiapkan untuk menjadi kepala sekolah, apakah itu relevan atau tidak? Mungkin kami berbagi dulu, Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu yang tampil di layar, ada 3 foto yang saya tampilkan. Foto yang paling kanan layar, itu foto kami, foto saya dan teman-teman ketika mengikuti Lokakarya 7 di Hotel Horizon Pandeglang di Karangtanjung. Jadi kita ada 9 lokakarya, 10 dengan lokakarya 0. Pada saat lokakarya 7 sekira bulan November pertengahan itu kami melaksanakan panen karya Bapak dan Ibu. Kami diminta setelah 7 bulan mengikuti kegiatan
pelatihan pendidikan guru penggerak, kami diminta untuk memamerkan hasil aksi nyata kami di sekolah ketika kami melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, ini 2 hari di Horizon kami membuat panen karya namanya Bapak dan Ibu. Ini yang paling kanan saya dan teman-teman. Sementara gambar yang tengah dan yang kiri layar itu bukan gambar kami, itu gambar teman saya. Namanya Bu Ita Muftayati, beliau salah seorang guru kemarin sebelumnya itu di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Nah, itu yang pakai masker kerudung hitam itu namanya Bu Ita Muftayati, teman saya. Kenapa saya ambil? Karena ternyata tidak selang hanya 1-2 hari setelah kami panen karya guru penggerak di Hotel Horizon, saya lihat status Bu Ita ini juga melaksanakan panen juga pameran karya juga di Hotel Royal Krakatau. Hanya bedanya Bu Ita ini bukan memamerkan karya guru penggerak, melainkan karena beliau itu sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah. Nah, salah satu syaratnya kan para calon kepala sekolah yang sedang diklat ini diminta untuk memamerkan karyanya, begitu Butik ya. Nah, jadi pameran yang disampaikan oleh Bu Ita ini adalah pameran calon kepala sekolah tanggal 7. Dalam waktu yang tidak lama, hanya selang 1-2 hari, saya lihat waktu itu Bapak dan Ibu ada 2 pameran karya antara saya dan teman saya diikuti. Artinya dari segi sistematika pelatihannya ternyata baik itu guru penggerak ataupun diklat kepala sekolah itu sama-sama diminta untuk melakukan pameran karya itu. Yang kedua, ceritanya ketika saya melakukan pameran karya di Hotel Horizon, ada seorang teman kuliah dulu, dia ngajar di SMA, namanya Bu Haji Eti, SMA 6, yang ternyata beliau juga sedang ikut diklat calon kepala sekolah di Sawangan, Bu Haji Eti. Hadir ke Horizon sebagai perwakilan kepala sekolah SMA 6. Hadir dan melihat karya yang kami pamerkan. Nah, di antara karya yang kami pamerkan itu diantaranya ada foto-foto kegiatan, lalu ada materi-materi pokok. Nah, kami tampilkan banner yang berisi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami juga pamerkan tentang bagaimana menyusun program berdasarkan konsep Bagja waktu itu. Nah, kata Bu Eti, Pak Edi, loh kok ini materinya guru penggerak sama dengan yang sedang saya ikuti di Sawangan? Ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu ada materi tentang Bagja. Ini yang sedang saya pelajari sekarang, tahun kepala sekolah di Sawangan. Sama ya? Nah, Bapak Ibu, dari sini mungkin saya coba menarik benang merah gitu kan, ketika kemarin wacana yang direncanakan dan sekarang sudah jadi aturannya tentang bahwa mulai saat ini proses pengisian formasi kepala sekolah itu akan diambil dari guru penggerak, mungkin ya wajar. Kenapa? Karena ternyata konten pelatihan baik itu di CKS ataupun guru penggerak itu mengarah pada penyiapan yang sama. Jadi guru penggerak sudah mendapatkan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran, termasuk juga bagaimana menjadi kepala sekolah. Jadi sama-sama, Bu. Jadi kami sudah mendapatkan lebih dulu sebelum walaupun tidak dalam bentuk diklat calon kepala sekolah. Nah, ini secara benang merah yang saya ambil dari beberapa informasi yang memang saya rangkum seperti ini. Nah, Bu Ita sendiri tanggal 7 November kemarin sudah dilantik, Bu. Nah, ini teman saya sudah dilantik di Kota Cilegon. Alhamdulillah, lebih dulu ya. Pandeglang yang belum memang. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, artinya adalah ketika berbicara tentang motivasi kenapa ikut program guru penggerak, saya ingin menggarisbawahi di awal ini karena ada beberapa teman yang menyampaikan yang tadi saya sampaikan, motivasinya adalah ingin menjadi kepala sekolah. Memang tidak salah Bapak Ibu. Wacana itu sudah bukan wacana lagi, pemikiran itu sudah menjadi aturan yang diundangkan Bapak Ibu. Benar adanya bahwa mulai saat ini tahun 2022 pengisian formasi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan itu diambil dari guru penggerak. Lalu Bapak Ibu, ini gambar yang tampil di layar bisa Bapak Ibu lihat. Ini adalah kesempatan yang kami ikuti ketika berlangsung kegiatan kunjungan kerja dalam bentuk audiensi dari Dirjen GTK yang kebetulan Pandeglang diwakili oleh Direktur PPG Pak Dr. Temu Ismail ya, sebagai pimpinan yang diutus hadir ke Pandeglang ya Bapak Ibu. Waktu itu memang Bupati juga awalnya direncanakan akan hadir sudah pasti hingga malam, hanya pas pagi hari beliau batal hadir. Jadi yang hadir Pak Sekda waktu itu. Jadi ada audiensi yang dilakukan oleh Dirjen GTK ke Pandeglang berkaitan dengan proyeksi program guru penggerak, termasuk yang tadi disinggung berkaitan dengan pengisian formasi kepala sekolah, pengawas sekolah.
Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat nanti tayangan YouTube rekamannya tentang bagaimana berlangsungnya proses audiensi waktu itu, pertanyaan apa yang diajukan, informasi pokok apa yang diuraikan oleh Pak Direktur, itu bisa dilihat pada tautan YouTube yang mungkin sudah beredar ya, karena saya sudah sebarkan tautan YouTube ini supaya dilihat oleh khalayak ramai. Beberapa hal yang coba kami tangkap dan saya sampaikan karena kebetulan saya yang diamanahi oleh teman-teman untuk menyampaikan pesan dan harapan di forum. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, lalu ada komentar serta tanggapan dari Pak Direktur termasuk Pak Sekda, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, mungkin saya ingin menyampaikan tentang kepala sekolah dulu ya, supaya motivasi awal itu memang harus diluruskan dan disampaikan yang sebetulnya seperti apa. Ada beberapa catatan poin penting yang coba kami ramu dari uraian yang disampaikan oleh Pak Dr. Temu Ismail. Pada tanggal 27 itu Permendikbudnya belum diedarkan, Botik, belum diedarkan. Jadi kami mendapatkan informasi secara lisan terlebih dahulu. Walaupun Permendikbud 40 diundangkan tanggal 17, tetapi pada saat itu baru masuk ke Kemenkumham untuk masuk lembaga negara. Baru tanggal kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita dapatkan edaran baru beredar seperti itu. Nah, pada saat audiensi ini berlangsung, Permendikbud itu belum diedarkan. Sudah ditandatangani kata Pak Temu, tapi belum diedarkan karena sedang masuk lembaga negara dulu. Nah, beberapa poin yang kami coba simak dari uraian Pak Temu Ismail berkaitan dengan kepala sekolah, beliau sampaikan, mulai tahun 2022, formasi kepala sekolah itu akan diisi oleh alumni guru penggerak. Jadi harus bersertifikat guru penggerak pada saat itu. Belum ada Permendikbud yang diedarkan ya, karena masih di Kemenkumham. Sedangkan pada masa transisi peralihan dari 2021 ke 2022, beliau sampaikan bahwa ada 3 mekanisme yang bisa ditempuh dalam hal mengisi kekosongan kepala sekolah di daerah, gitu kan, dalam masa transisi. Yang pertama, kata beliau, jika di suatu daerah terjadi kekosongan kepala sekolah tahun ini di awal 2022, maka kekosongan kepala sekolah tersebut diutamakan diisi oleh para guru yang sudah diklat CKS tapi belum ditempatkan. Jadi mungkin ada guru yang sudah diklat calon kepala sekolah, sudah bersertifikat, tapi sampai saat ini belum ditempatkan, belum dilantik jadi kepala sekolah. Maka kekosongannya segera yang bersangkutan mengisinya, seperti itu, Bapak dan Ibu. Jika di daerah tersebut tidak ada guru yang sudah diklat CKS, sudah habis, terlantik semua, maka kekosongan tersebut diisi oleh guru yang sudah selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak. Begitu Bapak Ibu informasinya. Jadi, begitu. Jika ternyata di daerah itu belum juga ada guru yang selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak, maka kekosongan jabatan kepala sekolah boleh diisi oleh guru yang belum ikut diklat CKS, belum juga ikut program guru penggerak, tapi dianggap mampu menjadi kepala sekolah. Nah, gitu Bapak Ibu informasinya. Silahkan. Hanya saja keberadaan yang bersangkutan menjadi kepala sekolah itu akan terhenti ketika pada suatu saat ada guru lain yang sudah selesai mengikuti guru penggerak. Kecuali guru yang bersangkutan yang sedang menjabat kepala sekolah tersebut juga selesai guru penggerak, maka boleh melanjutkan sebagai kepala sekolah. Begitu Bapak dan Ibu informasinya. Sehingga saya coba buat analogi tentang posisi kepala sekolah itu. Misalkan di suatu daerah ada kekosongan kepala sekolah sebanyak 60 orang, gitu kan, misalkan Bapak dan Ibu. Maka kekosongan tersebut harus terlebih dahulu diisi oleh guru yang sudah diklat CKS. Ada tidak? Misalkan ada sebanyak 15 orang, maka dari 60 terisi 15 orang dari formasi guru yang sudah diklat CKS. Tapi kan masih kurang. Karena kan kita butuhnya adalah 60, hanya ada 15. Berarti masih ada sekitar 45 yang kosong. Bagaimana mengisi yang 45 itu? Maka yang 45 itu diisi oleh guru penggerak yang sudah lulus. Hanya misalkan masalahnya guru penggerak yang sudah lulus hanya ada 10 dari 45 formasi yang masih kosong. Berarti masih akan terisi 10 orang, masih kosong kira 35 orang Bapak dan Ibu. Nah, maka yang 35 orang ini boleh diisi oleh guru lain yang belum diklat CKS, karena sudah tidak akan ada lagi diklat CKS saat ini Bapak dan Ibu. Tidak diterima lagi oleh LPKS yang saya dengar seperti itu. Lalu
tidak ada juga guru penggerak, sudah habis ya karena 10 orang tadi, maka yang 35 orang ini boleh diisi oleh guru yang belum diklat CKS dan belum juga jadi guru penggerak, tapi dianggap mampu menjadi kepala sekolah. Boleh, silahkan. Dengan catatan, yang 35 orang ini yang belum diklat CKS dan belum guru penggerak akan terhenti tugasnya menjadi kepala sekolah ketika ada guru lain yang selesai menjadi guru penggerak. Kecuali yang bersangkutan juga lulus guru penggerak. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini menguatkan motivasi teman-teman yang tadi saya coba sampaikan di awal. Banyak di antara teman-teman yang termotivasi menjadi guru penggerak karena ingin jadi kepala sekolah. Mungkin sekarang sudah vulgar, kita bisa simak sama-sama karena sudah ada aturan yang mengaturnya demikian, Bapak dan Ibu. Saya sampaikan di awal, walaupun nanti di bagian selanjutnya saya ingin kuatkan sebetulnya bukan itu motivasinya. Sehingga Bapak Ibu mungkin silakan nanti Bapak Ibu dibaca kembali itu uraian yang disampaikan oleh Pak Temu Ismail Botik dan teman-teman Bapak dan Ibu. Nah, selang beberapa hari setelah kegiatan audiensi itu, maaf gitu ya. Nah, kemarin sekitar 3-4 hari yang lalu kita terima kan Bapak dan Ibu. Kita terima Permendikbudnya sudah ditantangani, sudah sah. Nanti tinggal dibaca saja Bapak dan Ibu tentang bagaimana penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana tercantum beberapa pasal yang jelas sekali di Permendikbud 40 tahun 2021. Sementara berkaitan dengan pengisian formasi pengawas sekolah, kita bisa baca kembali Permenpan 21 2020 dan ada perubahan di beberapa pasal pada Permenpan RB 14 tahun 2016. Artinya sejak tahun 2007 ke 2010 itu sudah dibuka sebetulnya kesempatan menjadi pengawas sekolah dari guru dengan syarat minimal masa kerja 8 tahun dan golongan 3C, Bapak dan Ibu. Sudah sejak lamanya di Pandeglang yang mungkin belum dilaksanakan. Nah, ini dulu Bapak Ibu ya sebagai pembuka awal karena ingin mengomentari ketika ada teman-teman yang termotivasi menjadi guru penggerak karena mengejar karir itu. Tidak salah, memang aturannya ada. Hanya saja Bapak dan Ibu, ini salah satu status tulisan rekan kami, teman guru penggerak juga nih, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan Bapak dan Ibu. Ini tulisannya, saya juga tertarik membaca tulisan ini. Yang ikut seleksi guru penggerak, kalau niat utama jadi di Kepsek, pasti bakal kecewa. Karena dengan mengikuti program guru penggerak itu akan merubah paradigma kepala sekolah dari pemikiran dapat apa dari sekolah menjadi sudah berbuat apa untuk kemajuan sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya menggunakan istilah cuci otak. Kalau saya boleh sampaikan. Saya tercuci otaknya gitu, Bapak dan Ibu. Setelah selama 9 bulan mengikuti program guru penggerak. Ya ini, kalimat yang bisa disampaikan barangkali menjadi guru penggerak itu, kalaupun nanti mendapatkan kesempatan menjadi kepala sekolah, itu akan lebih banyak berpikir apa yang bisa kami lakukan untuk sebanyak-banyaknya kemajuan sekolah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang berkembang hampir di semua teman-teman yang sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Tercuci otak kami, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kenapa? Karena ini Bapak dan Ibu sebetulnya di luar yang tadi di awal disampaikan, alasan kenapa mengikuti program pendidikan guru penggerak ingin jadi kepala sekolah lah, gitu, ingin menjadi apalah. Ternyata yang kami dapatkan lebih daripada itu. Ini yang kami dapatkan Bapak dan Ibu. Beberapa topik utama, topik besar dari menjadi guru penggerak. Kami mendapatkan kesempatan untuk langsung mengaksinyatakan, kan, melakukan pengalaman tentang mengembangkan diri, mengembangkan guru lain dengan cara refleksi, berbagi, dan kolaborasi Bapak dan Ibu selama 9 bulan kemarin. Lalu kami juga, insya Allah lah, walaupun mungkin tidak begitu maksimal, ya kematangan moral kami di sini juga terus diasah, emosi juga spiritual Bapak dan Ibu. Dan kami juga diminta untuk mencoba untuk selalu merencanakan, menjalankan. Ini pokoknya Bapak Ibu, poin-poin ini yang kami dapatkan di program pendidikan guru. Ya, jadi motivasinya sebetulnya sudah bergeser. Ketika berbicara formasi kepala sekolah, saya daftar guru penggerak itu November tahun lalu, November tahun 2020. Jadi sudah setahun lebih. Yang pada saat itu Bapak dan Ibu belum bergulir tuh wacana tentang kepala sekolah dari guru penggerak. Artinya angkatan 2 kami ketika daftar guru penggerak itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran, oleh motivasi ingin jadi kepala sekolah. Karena pada saat itu ketika kami daftar belum berkembang dengan tentang formasi kepala sekolah dari guru penggerak. Alhamdulillah gitu kan. Itu baru di tengah-tengah ketika kami sedang ikut pendidikan, mulailah tentang informasi tentang formasi kepala sekolah di guru penggerak. Insya Allah niat awal kami angkatan 2 itu
ya saya bilang sedikit lurus lah gitu kan, dibandingkan dengan yang saat ini mungkin menjadi motivasinya ya ikut guru penggerak Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa kita harus ikut program guru penggerak untuk guru, karena ini yang akan kita dapatkan selama 9 bulan. Nanti saya sampaikan di bagian tengah tentang materi dan cara belajarnya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang yang selanjutnya ingin saya bagikan Bapak dan Ibu tentang, ya oke, mudah-mudahan dengan uraian singkat tadi, apakah masih ada yang termotivasi menjadi kepala sekolah? Ya silahkan, tidak salah karena aturannya demikian. Tapi saya sering sampaikan, mungkin teman-teman jangan juga menjadi kepala sekolah itu menjadi motivasi utama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Takutnya nanti Bapak Ibu teman-teman malah kecewa lagi ketika nanti sudah jadi guru penggerak tidak dilantik kepala sekolah. Karena kan tetap nanti akan ada mekanismenya. Ya, karena kan ketika jumlah guru penggeraknya banyak, formasinya sedikit, ya berarti kan tidak akan semuanya terlantik, Botik gitu kan. Formasi kosongnya 60, guru penggeraknya ada 200, berarti kan yang akan dilantik kepala sekolah hanya 60, sisanya mungkin menunggu. Nanti khawatir teman-teman kecewa lagi, sudah jadi guru penggerak tapi tidak dilantik kepala sekolah, takut begitu nanti pemikirannya gitu ya. Makanya saya ingin sampaikan ke teman-teman juga, ya janganlah pemikiran menjadi kepala sekolah itu menjadi pemikiran utama motivasi untuk menjadi guru penggerak gitu kan. Kalau saya sampaikan lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kapasitas kompetensi, kapabilitas kita sebagai guru, dan itu semua dilakukan untuk sebanyak-banyaknya bagaimana kita melayani peserta didik di tempat-tempat belajar dengan kita seperti itu. Nah sekarang ketika motivasinya sudah bulat, Bapak Ibu siap mengikuti menjadi guru penggerak, nah bagaimana seleksinya dan apa syaratnya? Oke Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu, perjalanan menjadi guru penggerak itu tidak singkat. Kami lewati selama 9 bulan, bahkan setahun lebih sejak pendaftaran. Karena daftar November 2020, selesai Desember 2021. Jadi kalau dihitung, proses dari pendaftaran ya setahun lebih. Pendidikannya 9 bulan. Yang pertama ikut seleksi dulu jelas. Kalau seleksi baru ikut pendidikan. Setelah ikut pendidikan, baru nanti kalau lulus, dinyatakan menjadi guru penggerak. Jadi prosesnya tidak langsung Bapak dan Ibu. Nah, prosesnya seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, yang pertama ya jelas kita ikut seleksi dulu. Ini jadwal seleksi yang nanti akan dilaksanakan. Sementara program yang dicanangkan ini sampai angkatan 6 Botik dan teman-teman Bapak dan Ibu. Walaupun kemarin sudah disampaikan bahwa program guru penggerak ini akan berlangsung hingga tahun 2024 sebanyak 13 angkatan Botik. Namun, yang sudah terjadwal sementara baru sampai angkatan 6 tahun 2022. Untuk angkatan 7 sampai 13 ini belum muncul jadwalnya gitu Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu apakah nanti di angkatan 7 sampai 13 Pandeglang kebagian lagi. Daripada menunggu yang belum pasti, kita manfaatkan saja jadwal yang sudah ada bahwa Pandeglang diuntungkan, diberikan kesempatan karena dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten hanya Pandeglang dan Lebak yang diberikan kesempatan 2 kali program pendidikan guru penggerak. Ada di angkatan 2 dan angkatan 6. Sementara kabupaten kota yang lain itu hanya sekali kesempatannya Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan di angkatan 6 nanti ketika Pandeglang diberikan kesempatan kedua dengan kuota nasional yang lebih banyak Botik dan Bapak Ibu lainnya. Lihat di layar, di angkatan 6 itu kuota nasionalnya sejumlah 8.050 dalam jangkauan 161 kabupaten kota. Sementara saya di angkatan 2 kuota nasionalnya hanya 2.800 Bapak dan Ibu. Jadi lebih banyak sehingga nanti kita manfaatkan dengan baik. Insya Allah mau disampaikan ke teman-teman guru yang tidak hadir malam ini, proses pendaftaran guru penggerak angkatan 6 itu akan dibuka secara online melalui SIM PKB mulai tanggal 15 Januari Bapak Ibu 2022 angkatan 6. Jadi tidak lama lagi karena sekarang sudah tanggal 5 ya, 10 hari ke depan itu akan dibuka secara online melalui halaman website SIM PKB masing-masing Bapak dan Ibu. Ini jadwal seleksinya. Proses seleksinya Bapak dan Ibu ini sama dengan kemarin 3 kepala sekolah yang ikut seleksi sekolah penggerak. Pak Hendra ya, Pak Baet, dengan Pak Mahpudin ya. Nah, ini Bapak Ibu, termasuk Botik yang kemarin juga lulus ya, tambahan itu ya. Ini proses seleksi guru penggerak. Ada 2 tahap dalam 5 langkah. 3 langkah pertama, yang warna biru itu tahap 1.
Lalu 2 langkah terakhir yang warna gelap, simulasi mengajar dan wawancara, itu tahap 2. Itu diikuti oleh mereka yang lulus di tahap 1. Di tahap 1, itu seleksinya adalah registrasi dan mengisi kurikulum vitae, biodata, nanti banyak yang diisi. Setelah itu nanti lanjut ke pengisian esai dan survei. Setelah esai dan survei nanti mengisi tes bakat skolastik, 30 soal, ada tes numerik, ada tes verbal gitu Bapak Ibu ya, yang bersifat logika. Nah, nanti setelah 3 langkah ini, tunggu apakah dinyatakan lulus atau tidak. Tahap 1, jika di 3 langkah tahap 1 ini dinyatakan lulus, maka yang lulus itu berhak melanjutkan ke tahap kedua dalam bentuk simulasi mengajar selama 10 menit dan wawancara dalam durasi 1 jam Bapak dan Ibu. Nah, ini proses seleksi yang diikuti oleh peserta seleksi guru penggerak yang juga pada saat itu tahun 2020 November Desember saya ikuti Bapak dan Ibu proses ini. November ya, proses seleksi ini. Satu persatu Bapak Ibu, bagaimana proses registrasi, kurikulum vitae dan seterusnya itu dilaksanakan, gambaran saja barangkali. Hal pertama yang harus dipastikan ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan diri mengikuti seleksi program guru penggerak, maka yang pertama harus registrasi, dan registrasinya Bapak Ibu di halaman ini. Oke, saya klik dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Mohon dicatat, seleksi yang Bapak Ibu lakukan itu ada di ini https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id di sini Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan pada halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini disediakan banyak sekali tautan-tautan yang mengarah pada program-program yang dikelola oleh Dirjen GTK. Apakah itu SIM PKB, guru belajar dan berbagi yang berisi berbagi RPP diantaranya di sini. Lalu untuk guru yang mau ikut PPG prajabatan dan dalam jabatan di sini, guru penggerak ada di sini. Di sini semuanya ada Bapak dan Ibu. Ada di sini. Nah, khusus ketika nanti Bapak Ibu berniat untuk ikut program guru penggerak, maka setelah masuk pada halaman ini, silakan diklik ini guru penggerak. Klik masuk. Nah, ketika klik masuk ini Bapak Ibu, syaratnya adalah Bapak Ibu harus ingat akun SIM PKB. Ingat ya, akun SIM PKB-nya, akun yang 2005 bla 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 @guruku.id itu, Bapak dan Ibu. Nah, itu gunakan. Jika lupa akunnya, biasanya yang lupa itu ininya ya, kata sandinya, passwordnya, itu bisa di-reset. Yang bisa mereset akun SIM PKB itu adalah ketua komunitas. Ya, mungkin ketua KKG Botik, ketua gugus atau ketua KKG-nya yang bisa mereset kalau ada guru yang lupa. Ini contohnya ini nih. Nah, ini contoh akun SIM PKB-nya. Silakan masuk. Contoh, ini akun saya, misalkan Bapak dan Ibu. Wah, saya juga lupa ini. Sebentar. Akun SIM PKB saya juga lupa. Sebentar. Oke, ini misalkan Bapak Ibu, ini akun saya. Oke, kita masuk. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, bagi yang memenuhi syarat, akan ada undangan Bapak Ibu begini nih. Bapak Ibu diundang mengikuti proses pendidikan guru penggerak angkatan 6. Nah, bagi yang memenuhi syarat, maka di sini akan langsung nanti tinggal klik ikuti. Atau ini yang di atas juga nih, daftar sekarang. Ini yang memenuhi syarat akan otomatis ada undangan. Oh, kalau begitu tidak semua guru bisa ikut ya, berarti ada yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa ikut. Iya Bapak Ibu. Ada syarat awal, prasyaratnya ketika guru yang bersangkutan mau ikut program guru penggerak dan terbaca otomatis oleh sistem. Apa syaratnya? Syarat pertama, guru yang bersangkutan itu terdaftar di Dapodik dengan masa rekam selama 5 tahun Botik. Di gurunya sudah terekam Dapodik selama 5 tahun ada di Dapodik. Yang kedua, guru yang bersangkutan sudah berkualifikasi pendidikan S1 di Dapodiknya. Dan yang ketiga, guru yang bersangkutan itu berusia maksimal 50 tahun. Nah, ketika tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak terundang nanti Botik di sistem, begitu.
Jadi yang pertama tadi Dapodik 5 tahun, yang kedua kualifikasi S1, yang ketiga usia 50 tahun ke bawah, di bawah 50 tahun, maksimal 50 tahun begitu. Nanti akan ada undangan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ini kalau sudah diundang nanti klik ikuti. Nah, nanti akan ada banyak proses yang saya sebutkan tadi. Nanti yang pertama, ini begini ya, masukkan. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu, ini lihat di layar. Yang pertama, Bapak Ibu peserta akan diminta untuk mengisi kurikulum PTI biodata. Apa saja yang nanti akan diisikan pada bagian kurikulum PTI? Ini Bapak Ibu. Nah, ini ada informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan yang terakhir melakukan unggah dokumen penting berupa KTP hasil scan Bapak dan Ibu, lalu surat dukungan kepala sekolah, termasuk fakta integritas, itu di-scan, di-upload. Ini beberapa kurikulum PTI nanti yang harus diisi Bapak Ibu. Beberapa bagian kurikulum PTI itu sudah terisi otomatis karena dia nge-link dengan Dapodik, terutama tentang biodata, itu sudah terisi otomatis. Paling nanti perbaiki pada bagian-bagian yang tidak tepat, karena sudah diambil datanya dari Dapodik Bapak dan Ibu, gitu ya. Bagaimana Pak kalau saya tidak punya pengalaman organisasi? Ya berarti kosongkan saja. Itu jika ada isikan Bapak dan Ibu. Ya seperti itu. Ini untuk kurikulum PT. Setelah kurikulum PT yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk mengisi esai. Nah, Botik mungkin yang sudah mengalami ikut seleksi kepala sekolah penggerak, nanti mungkin bisa berbagi juga ya tentang bagaimana esainya termasuk Pak Bayat dan teman yang lain. Bagaimana kesan mengisi esai. Nah, kalau saya mungkin kesannya sebenarnya esai itu nggak susah sih ya, tapi memusingkan gitu. Karena di luar kebiasaan ya esai itu. Karena kita lebih banyak terbiasa berbicara dibanding menulis, itu masalahnya gitu. Kalau bicara kita ngerelang terlalu banyak gitu kan, ketika mau nulis otak itu terhenti, itu saja sebetulnya. Padahal kan ide itu sama saja, baik dituliskan ataupun disampaikan secara lisan kan sama. Walaupun memang nanti kalau tertulis memang harus tertata lebih rapi gitu ya, karena tidak ada alat bantu gesture ya yang membantu ide. Jadi Bapak Ibu yang menantang biasanya nanti adalah ketika Bapak Ibu ikut seleksi dan harus mengisi esai. Esainya itu sebetulnya menjawab pertanyaan. Jadi sudah disediakan pertanyaan Bapak dan Ibu, lalu kita diminta untuk menjawab. Nah, contoh, salah satu pertanyaan yang diajukan yang saya masih ingat, mudah-mudahan nanti nggak salah ya, atau nggak tahu ya apakah berubah atau tidak. Pertanyaan pertama yang kalau tidak salah ditanyakan, apa motivasi Anda ikut program pendidikan guru penggerak? Gitu loh Bu pertanyaannya. Nah, kita diminta untuk menjawab. Nah, mungkin biasanya kita cukup menjawab singkat saja, dan itu sudah benar sebetulnya. Misalkan, motivasi saya karena ingin menjadi kepala sekolah. Selesai gitu kan ya? Berarti pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Dengan jawaban saya ingin menjadi kepala sekolah. Hanya masalahnya, saya ingin menjadi kepala sekolah. Hitung, itu berapa karakter? Mungkin baru 50 karakter. Sementara sistem meminta pertanyaan nomor 1 ini dijawab dengan minimal 1000 karakter. Nah, ini dia masalahnya. Idenya sudah tersampaikan, tapi sistem masih meminta kurang panjang jawabannya. Nah, ini rada pabelit akhirnya, kumaha supaya berkembang. Begitu Bapak Ibu, pengalaman yang pernah saya ikuti bagaimana kita mengisi esai. Di pertanyaannya singkat, tapi jawabannya dibatasi, ada batas minimal, misalkan 500 karakter. Bukan kata ya, karakter Bapak Ibu. 1000 karakter, ada yang 1500 karakter, tergantung dari pertanyaan yang diajukan berat atau ringan. Begitu Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu itu ada sejumlah 19 pertanyaan untuk esainya Bapak Ibu. Dan itu tidak saya selesaikan dalam satu waktu. Jadi saya rada istirahat Botik. Entah 2 malam atau 3 malam tuh. Jadi 3 pertanyaan terjawab, saya istirahat dulu. Karena lumayan kan, rada pusing oke gitu kan. Nanti pertanyaan nomor 4 saya jawab besok malamnya gitu Bapak Ibu. Biasanya subuh. Itu Bapak Ibu ya, pengalaman saya mengisi esai. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan tips dan trik dari Botik dan teman-teman yang lain yang lolos di sekolah penggerak. Karena saya kira sama ya begitu prosesnya. Itu esai yang nanti harus diisi Bapak dan Ibu ya. Ini begini nanti esainya Bapak Ibu. Di checklist dulu, lihat. Tuh, ada pernyataan yang ditentang. Bapak dan Ibu. Jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, nah ini masalahnya nih. Jangan coba-coba copy paste dari internet. Karena Botik sudah banyak tuh. Jawaban-jawaban angkatan 1, 2, 3, 4 yang lalu beredar di internet. Ya. Nah, jangan coba-coba. Karena sistemnya gampang Bapak Ibu. Mendeteksi plagiarisme itu gampang. Jangan sampai Bapak Ibu jawabannya bagus,
lalu dinyatakan tidak lulus hanya karena ketahuan jawabannya plagiat, copy paste dari sumber yang lain, Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Klik mulai pengerjaan, nanti, oke, saya lewat. Ini rahasia, nggak boleh sampaikan. Ini pertanyaan yang dulu saya dapatkan. Oke, Bapak Ibu, begitu ya untuk esai. Setelah esai, langkah ketiga di tahap 1 mengisi tes bakat skolastik. Yang seperti apa itu? Ya, itu. Main logika itu ada deret angka yang kayak gitu, numerik, ada tes verbal, antonim, sinonim yang kayak gitu Bapak Ibu. Itu sebanyak 30 soal. Ini juga mungkin akan membuat liar lah gitu ya Bapak dan Ibu. Karena kita harus kembali mengingat gitu kan yang dulu pernah diikuti ketika tes CPNS mungkin gitu kan. Ada tes bakat skolastik. Jumlahnya nggak banyak Bapak Ibu, hanya 30. Ya. Ini nanti langkahnya masuk, ini ya. Ada tes verbal. Verbal itu berupa sinonim, antonim yang kayak gitu Bapak Ibu. Lalu ada tes kuantitatif dan penalaran, Bapak Ibu, seperti itu. Ini halamannya begini, Bapak Ibu. Dan semuanya berlangsung secara online, Bapak Ibu. Tidak ada proses pada seleksi guru penggerak ini yang dilakukan secara offline, semuanya online. Jadi di tempat sampai wawancara pun nanti online. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan tes bakat skolastik, itu nanti, ini contohnya. Nah, kita tunggu pengumumannya Bapak Ibu. Kalau dinyatakan lulus di tahap 1, nah, mungkin lanjut ke tahap 2. Informasi Angkatan 5 itu baru diumumkan pekan lalu. Angkatan 5 untuk Banten itu daerah sasarannya Kota Tangerang kemarin Angkatan 5. Itu kemarin baru keluar pekan lalu pengumuman tahap 1-nya. Nah, dari lebih dari 110.000 pendaftar Angkatan 5 kemarin, yang lolos dari tahap 1 ke tahap 2 itu hanya sejumlah 19.000 gotik. Berarti 2 kali ya, 2 kali kuota. Maka yang diloloskan di tahap 1 ke tahap 2 sejumlah 19.000 dari sekira 110.000 pendaftar gotik yang Angkatan 5 kemarin. Nanti kita lihat Angkatan 6 berapa. Nah, ini tahap 1 sudah selesai, nanti baru ke tahap 2. Tahap 2 itu berupa tes mengajar, Bapak dan Ibu, simulasi mengajar, dan wawancara. Simulasi mengajarnya mungkin Butik juga mengalami, tidak jauh berbeda, itu hanya 10 menit Bapak Ibu, kita ngajar 10 menit. Yang ngujinya bagaimana? Yang ngujinya dia di hadapan laptop. Jadi kita ngajar di depan kamera. Oh, ngajar online? Bukan, Bu. Ngajarnya bukan ngajar online, ngajarnya ngajar offline dalam kelas pakai papan tulis. Mereka tidak minta ngajar online. Kalau ngajar online kan tadi video conference ya, pakai Zoom, pakai Google Meet gitu, ini enggak. Asesor itu ingin melihat kita mengajar seperti di kelas biasa, pakai papan tulis, kalaupun mau pakai proyektor silakan, tapi di kelas biasa. Dan itu hanya 10 menit, Bapak dan Ibu. Seingat saya Butik waktu itu 8 menit dipotong. Baru 8 menit sudah dihentikan, karena mungkin para asesor sudah mendapatkan inti yang mereka cari gitu kan. Maka pada saat 8 menit, Pak Edi sudah cukup, dihentikan saya. Itu Bapak Ibu. Intinya ya sistematika pembelajaran itu tersampaikan lah, ada pembuka, isi dan penutup, dan tidak perlu panjang-panjang di bagian isinya, penyampaian materinya seperti aktivitas belajarnya Bapak dan Ibu. Itu ya, itu untuk simulasi mengajar. Nah, terakhir itu wawancara. Wawancara itu dialokasikan 1 jam, tapi pengalaman saya kemarin Butik itu hanya 15 menit dihentikan oleh asesor. Hanya 15 menit di stop. Nggak tahu, mungkin para asesor sudah mendapatkan mungkin ya apa yang mereka cari sehingga tidak dihabiskan selama 1 jam yang dialokasikan begitu. Nah, durasi waktu seleksinya berapa lama? Itu sekitar 3 bulan Bapak Ibu. Dari mulai kurikulum PT, esai, tahap 1 sampai ke lolos tahap 2 3 bulan. Jadi tidak dalam 1 hari selesai Bapak Ibu. Ada jeda waktu yang lumayan lama gitu ya. Jadi jangan khawatir merasa diburu-buru gitu ya, terburu-buru untuk misalnya tidak. Karena ada jeda waktu, seingat saya sih sekira 3 bulan itu baru keluar pengumuman kelulusan. Nah, itu Bapak Ibu pengalaman saya tentang proses seleksi. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalaupun belum jelas nanti boleh tanyakan. Nanti Butik dan teman-teman lain, Pak Baed, Pak Hendra, Pak Mahpudin juga mungkin akan membagikan pengalamannya di proses seleksi sekolah penggerak. Oke, itu Bapak Ibu. Syaratnya apa? Tadi sudah sampaikan syaratnya di awal. Bapak Ibu syaratnya adalah tadi ya. Dapodik 5 tahun, S1, lalu juga usia 50 tahun ke bawah. Kalau status kepegawaian bagaimana? Nah, Bapak Ibu, apakah program guru penggerak ini dikhususkan untuk ASN saja atau non-ASN pun boleh ikut? Apakah untuk sekolah negeri saja, sekolah swasta pun boleh ikut? Boleh Bapak Ibu.
apakah status sekolahnya negeri atau swasta, ataukah status kepegawaiannya ASN non-ASN, semuanya boleh. Saya tayangkan di layar, kalau jelas dilihat, mungkin bisa di zoom, kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa dicubit layar handphonenya kalau pakai handphone, supaya lebih jelas, Bapak dan Ibu ya. Ini 35 orang daftar nama guru penggerak yang sudah selesai di angkatan 2, saya dan teman-teman. Jadi Pandeglang di angkatan 2 itu hanya 35 orang. Dengan rincian 6 orang TK, 7 orang SD, SD hanya 7 orang angkatan 2 Bapak Ibu. Ya. Lalu 12 orang SMP, 10 orang SMA. Jadi pada program guru penggerak ini tidak melihat jenjang sekolah, dicampur semua. Di kami, dikelompokkan pun tidak dikelompokkan berdasarkan jenjang sekolah. Saya sekelompok dengan teman-teman ada SMA-nya, ada SMP-nya, nyampur ada TK-nya Bapak Ibu. Jadi di program guru penggerak tidak melihat jenjang sekolah, tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan kapasitas guru seluruhnya Bapak dan Ibu. Lihat, mohon fokus di yang SD itu ada warna biru ya. Ada nama Ade Sunaria, Asep Osa, Awaludin, Dian Widianti, Fitriani, Tuti Sumanani, dan saya Ujang Edi Brata, 7 orang. Kami perlu sampaikan, dari 7 orang guru SD ini, yang ASN-nya hanya 4 orang. Saya, Bu Tuti, Pak Asep Osa, dan Pak Ade Sunaria. Sementara 3 orang di antara lainnya, Pak Awaludin, Budian juga PNS sama saya, dan Bu Fitriani itu non-ASN. Bahkan, lihat, ada nama Awaludin dan Fitriani, itu berasal dari sekolah yang sama, Butik. Pak Awaludin kalau di Zoom lihat, itu SD Kadudampit 3 Saketi, Bu Fitriani juga SD Kadudampit 3 Saketi. Jadi satu sekolah ada 2 orang guru, dan dua-duanya honorer, Butik. Nggak masalah. Ikut saja Bapak Ibu. Selama memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi mohon didorong, Bapak Ibu kepala sekolah, para gurunya, untuk ikut program guru penggerak. Pak Edi, guru di saya ada 8 orang. Bagaimana nanti kalau ke-8-nya lolos semua? Alhamdulillah. Apakah tidak mengganggu proses pembelajaran? Tidak. Karena pelatihan guru penggerak itu justru ada di dalam kelas, tidak keluar kelas Bapak Ibu. Lebih banyak mengimplementasikan, mengaksi nyatakan, gitu kan? Teori-teori yang didapatkan lebih banyak itu diaktualisasikan dan diaksi nyatakan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Justru bagus Bapak dan Ibu. Jangan khawatir kalau ada 8 orang guru di sekolah Bapak Ibu, semuanya lulus, maka justru harus alhamdulillah, karena tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Sekalipun memang, iya ada, sebulan sekali nanti ada proses lokakarya, yang mau tidak mau, para guru itu nanti harus hadir di satu tempat bersamaan. Nah, itu paling itu aja, sebulan sekali aja, karena biasanya lokakarya yang pertemuan sebulan sekali itu dilaksanakan di hari Sabtu, Bapak Ibu. Sementara aktivitas yang lainnya itu tidak sama sekali ya, tidak meninggalkan ruang belajar kelas Bapak Ibu, tetap di kelas. Jangan khawatir. Oke, itu ya. Jadi status kepegawaian tidak masalah. Ya. Semuanya boleh ikut. Ini yang tadi saya sampaikan tentang Dapodik S1 Bapak Ibu ya. Saya kira ini Bapak Ibu. Ada nggak kompetensi penunjang? Ini penunjang saja, bukan wajib gitu ya. Saya berbagi ke teman-teman, ternyata banyak teman-teman saya yang ketika awal daftar itu masih awam tentang IT, wasilahnya ikut guru penggerak, akhirnya sekarang kemampuan IT teman-teman luar biasa, pada naik dan bagus-bagus. Karena ada beberapa tugas yang harus dibuat dalam bentuk infografis, Butik. Di teman-teman akhirnya yang tadinya tidak biasa menggunakan IT harus belajar Canva, Butik. Nah, itu pada lancar sekarang. Lalu ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan dalam bentuk video pendek. Nah, ini teman-teman tuh pada belajar tuh bikin video pendek sendiri, pada bagus-bagus. Jadi itu nanti akan berlangsung sambil akan dikuasai sambil berlangsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti juga alhamdulillah teman-teman kami itu saling mengisi, saling bantu di pendidikan ini Bapak dan Ibu. Oke, itu Bapak Ibu ya tentang bagaimana proses seleksinya. Sekarang yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah jika lolos seleksi, nah apa yang dipelajari dan bagaimana cara belajarnya. Baik, Bapak Ibu. Oke. Pertama, saya ingin sampaikan kurikulumnya. Selama 9 bulan diikuti, 9 bulan itu hanya berlaku untuk kami angkatan 2. Karena mulai angkatan 5, Bapak dan Ibu, angkatan 5 dan 6 sudah ada keputusan dari Dirjen GTK berdasarkan masukan dari berbagai pihak, masa waktu belajar 9 bulan dikurangi menjadi 6 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti ikut angkatan 6, itu tidak 9 bulan lagi, melainkan hanya 6 bulan. Seleksinya mulai Januari, pengumuman sekira bulan April-Mei, dan program pendidikan akan berlangsung mulai Agustus sampai Desember. 6 bulan Bapak dan Ibu. Ya. Kurikulumnya apa?
kurikulumnya masih sama, hanya jumlah jam pelajaran yang berbeda. Kami 9 bulan, itu jumlah jam pelajarannya itu 306 jam, sementara teman-teman yang angkatan 6 nanti, Bapak Ibu, itu hanya 6 bulan, tapi jamnya nambah menjadi 310 jam. Berarti ada pemadatan, Bapak dan Ibu. Kurikulumnya apa? Ini, Bapak Ibu. Ini kurikulum guru penggerak. Ini topik utamanya, kita diberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang sedang ngetren sekarang, diawali dengan asesmen kognitif, di sekolah penggerak pun disampaikan, lalu kami juga diberikan pengalaman tentang bagaimana mengelola komunitas praktik, ya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sosial dan emosi. Proses pelatihannya, pendidikannya ini Bapak Ibu, 70% itu di sekolah. 20% dengan guru lain, hanya 10% saja yang meninggalkan sekolah, hadir ke tempat untuk lokarya. Jadi lebih banyak di sekolah pelatihannya. Oke, Bapak dan Ibu. Penilaiannya ini, nanti ada penilaian ini, Bapak dan Ibu, penugasan dan praktik peserta pelatihan, ada LMS, Learning Management, ada umpan balik, dan peningkatan hasil siswa. Ini Bapak Ibu, materinya, kurikulumnya lah, satu kurikulumnya. Jadi selama 9 bulan yang kami ikuti, itu sebetulnya hanya 3 modul. Karena ini tidak berbentuk modul. 9 bulan itu menempuh sebanyak 3 modul. Per modul 2 bulan. Bapak dan Ibu. Per modulnya 2 bulan. Modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Topiknya, ini tentang filosofi pendidikan Indonesia, berdasar pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada topik tentang nilai dan peran guru penggerak. Topik tentang membangun visi sekolah, nah, sudah mulai nih, ya, ini masuk pada kepemimpinan pembelajaran, ya, dan membangun budaya positif di sekolah. Ini 2 bulan. Ini topik ini Bapak Ibu. Saya mungkin tidak akan jelaskan ini tentang apa, karena waktu yang terbatas, ya. Intinya adalah akarnya ini, filosofi pendidikan Indonesia yang berdasar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu. Intinya, akar dari program pendidikan guru penggerak dari sekian banyak topik yang akan dibahas itu tetap bagaimana guru memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Intinya begitu, karena filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bagaimana guru menghamba kepada anak, menghamba pada murid, begitu. Artinya memberikan layanan terbaik bagi anak-anak. Makanya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena hakikatnya anak-anak yang kita ajar itu anak-anak yang berbeda. Maka pembelajaran yang diberikan pun harusnya berdiferensiasi sesuai dengan keragaman yang dimiliki oleh anak. Begitu Bapak dan Ibu. Ini modul 1. Modul 2, ini praktik pembelajaran yang berpihak pada murid yang tadi saya singgung di awal. Bagaimana kita nanti merancang dan melaksanakan, ya. Di guru penggerak ini melaksanakan, karena harus diaksi nyatakan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, seperti itu nanti Bapak Ibu. Lalu pembelajaran emosi dan sosial. Nah, ini juga penting, karena anak itu beda-beda gitu, ya. Dengan karakter yang beda, itu akan menantang emosi guru. Nah, bagaimana kita bisa meredam emosi nanti ada. Dan yang ketiga, sebagaimana di sekolah penggerak pun disampaikan, kami pun mendapatkan kesempatan untuk praktik coaching. Bagaimana kita memposisikan guru, sebagai guru itu adalah sebagai coach, bukan sebagai supervisor, Bapak dan Ibu, ya. Bukan sebagai mentor, atau bukan pula sebagai konselor. Melainkan sebagai coach. Bagaimana coach? Ya, saya kira nanti kita bahas di forum yang lainnya. Coaching itu tidak ngajarin, coaching itu tidak mengarahin, ya, coaching itu hanya coaching itu tidak ngajarin, tidak banyak bicara, tapi hanya mengarahkan saja supaya nanti solusinya muncul dari si coach, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini modul 2. Dan modul terakhir, modul 3, ini sudah masuk pada kepemimpinan pembelajaran, termasuk mungkin pembekalan jadi kepala sekolahnya. Ini topiknya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, ini diantaranya tergambar nanti program-program ketika guru menjadi kepala sekolah, ya. Walaupun belum jadi kepala sekolah, tetap nanti menjadi membentuk well-being di sekolah, gitu kan, dari perannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini sebetulnya Bapak Ibu, jadi masing-masing modul ini 2 bulan, jadi 6 bulan. Makanya tadi sampaikan ke depan hanya 6 bulan, Bapak dan Ibu. Guru penggerak. Ini, ya, kurikulumnya Bapak Ibu diikuti ketika Bapak Ibu lulus menjadi guru penggerak selama 6 bulan pendidikannya. Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, proses belajar yang terjadi nanti ada interaksi antara beberapa pihak. Di program guru penggerak ini
ada nanti yang disebut dengan instruktur, fasilitator, pendamping praktik, dan guru penggerak itu sendiri. Ya, kalau di sekolah penggerak, Pak Bait itu ada PMO ya, ada pelatih ahli ya. Nah, kalau di guru penggerak ini, Pak, siapakah instruktur itu? Instruktur ini adalah penyusun modul. Instruktur adalah tim penyusun modul. Dia akan hadir sebulan sekali secara daring. Jadi si penyusun modul ini di akhir modul dia akan muncul untuk memberikan penguatan atas modul yang kami pelajari. Karena dia yang menyusun modulnya, kami pelajari selama sebulan di awal, maka nanti di akhir bulan dia akan muncul untuk menegaskan, menguatkan, mengkonfirmasi, dan mengklarifikasi poin-poin yang dia cantumkan di modul di sebulan sekali. Dan ini secara daring, Bapak Ibu. Jadi hanya muncul sebulan sekali secara daring. Yang kedua ada fasilitator. Fasilitator ini adalah wali kelas, Bapak Ibu. Karena nanti kami, Bapak Ibu, ketika guru penggerak, termasuk saya yang saya alami kemarin, itu nanti akan belajar secara daring dalam jaringan melalui learning management system berbasis Moodle, Bapak dan Ibu. Seperti ini. Oke, saya tayangkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf, tadi saya bicara panjang lebar. Ini Bapak Ibu ya, proses interaksinya ada instruktur yang tadi saya sampaikan. Ya. Di bawah instruktur itu ada fasilitator. Fasilitator itu adalah katakanlah sebagai wali kelas seperti ini. Sebentar. Saya sampaikan bentuk LMS-nya. Mudah-mudahan belum ditutup. Ini LMS-nya Bapak Ibu, Learning Management System. Kita belajar di sini. Nanti ada wali kelas namanya fasilitator yang mendampingi di sini, termasuk menilai aktivitas kami. Ini Bapak Ibu, modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 begini, isinya Butik dan teman-teman. Modul 1 itu ada 1.1 tentang filosofi pendidikan Indonesia. Setiap modul. Nah, nanti alur belajarnya ini disebut dengan Merdeka, MERDDKA. M itu berarti mulai dari diri, berarti refleksi dulu, nanti ada video, ada isian tulisan yang harus diisi refleksi, lalu ada eksplorasi konsep, ME berarti, ada forum diskusi, ini daring, nanti dengan wali kelas, 2 kali, Bapak Ibu. Hari pertama itu nanti diskusi internal kelompok, hari kedua nanti presentasi, ini ya Bapak Ibu, ruang kolaborasi, nanti ada refleksi terbimbing, kita membuat karya nanti di sini, ada demonstrasi kontekstual, jadi teori yang didapatkan harus dikontekstualkan, ada elaborasi pemahaman dari instruktur, tentang modul, dari penyusun modul, ada koneksi antar materi, ada aksi nyata, kita harus mengaksi nyatakan apa yang sudah kita dapat secara teori, lalu ada forum berbagi aksi nyata. Ini Bapak Ibu, ini satu submodul, satu topik. Begitu. Ini lumayan, segini saja nih sekitar 1 bulan ya Bapak dan Ibu. Ada pretest dan post-test juga Bapak dan Ibu. Nah, aktivitas belajar di LMS ini dipantau oleh wali kelas namanya fasilitator. Kita tidak ketemu tatap muka langsung Butik dengan fasilitator ini, karena berlangsung secara online terus-menerus. Mungkin karena penasaran, kami kebetulan kemarin dapat fasilitatornya itu pengawas SMP dari Tangsel, dari Bintaro itu, dekat Bintaro. Karena kami belajar selama 6 bulan belum pernah ketemu beliau, akhirnya kami dengan teman-teman itu memaksakan diri hadir ke Tangsel, ke rumah beliau, karena ingin berkunjung. Kalau tidak begitu, kami tidak ketemu Butik. Jadi dengan fasilitator ini tidak ketemu secara langsung tatap muka, hanya berinteraksi di tatap maya saja begini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dengan fasilitator. Nanti ada penilaian, ada pretest juga, ada post-test dan sebagainya. Dinilai semua aktivitas di sini. Begitu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, setelah fasilitator, ada pendamping praktik. Nah, kalau pendamping praktik, ini ada pengawas yang yang ikut seleksi ya, lolos seleksi, ada dari pengawas atau dari kepala sekolah, ada juga yang guru. Ada teman guru yang jadi pendamping praktik lolos Bapak dan Ibu. Nah, pendamping praktik ini tugasnya adalah sebulan sekali dia akan datang ke sekolah untuk mendampingi. Bukan mensupervisi, bukan ngajarin, bukan nyalahin,
Dia hanya datang meng-coaching saja, hanya bertanya kendala apa dan sebagainya. Nanti ada instrumen yang dia bawa untuk diisi, itu doang. Pendamping praktik. Jadi sebulan sekali dia akan datang ke sekolah, Bapak dan Ibu, mendampingi para calon guru penggerak itu. Begitu proses interaksi yang terjadi. Proses belajarnya yang tadi saya sampaikan, itu di LMS, Learning Management System, yang tadi saya tayangkan dengan alur merdeka. Mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ya kan itu kan Bapak Ibu, sampai ke aksi nyata. Ada pendampingan itu yang tadi disampaikan, pendamping praktik yang sebulan sekali datang ke sekolah, dan seminggu setelah pendampingan ada lokakarya. Seminggu setelah pendamping praktik datang ke sekolah, seminggu kemudian kami diundang untuk lokakarya di satu tempat. Lokakarya ini tidak menginap Bapak Ibu, kegiatan 1 hari. Pada saat lokakarya apa yang diikuti? Belajar secara luring, belajar lagi tapi secara luring. Didampingi siapa? Didampingi oleh pendamping praktik. Kebetulan kami kemarin lebih banyak di Hotel Horizon Karangtanjung untuk lokakaryanya. Itu tidak menginap, Bapak dan Ibu. Dikasih transport ada, Bu, Bapak Ibu. Uang harian ada, dikasih ketika hadir. Begitu Bapak Ibu, ya. Butik, ya, barangkali itu tentang gambaran pengalaman yang kami ikuti ketika mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, proses pembelajarannya sampai Desember yang lalu. Alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dan saat ini sedang proses menunggu sertifikat guru penggeraknya karena belum jadi, Bapak dan Ibu. Barangkali itu Botik sebagai pengantar awal mungkin akan berkembang. Ada yang mau ditanyakan yang lain. Saya kembalikan ke Botik terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Pak Edi, penjelasannya sudah sangat membuat kami semua terinspirasi ya, sudah terbuka gitu. Ternyata begitulah menjadi seorang guru penggerak, dari mulai seleksinya bagaimana sampai kepada setelah seleksi itu apa yang dilakukannya. Kemudian juga pekerjaannya seperti apa, tadi kita sudah dengar bersama ya, pencerahannya sangat bagus karena memang Pak Edi mengalami sendiri dari awal sampai akhir. Jadi kita ini memang mendapatkan narasumber yang betul-betul akurat ya, langsung dari yang mengerjakannya, melakukannya, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silahkan nanti bila ada yang bertanyakan, tapi yang jelas pasti Pak Edi akan membantu teman-teman di Menelawangi khususnya, bila memang nanti lolos menjadi guru penggerak. Seperti itu panggilan Pak Edi-nya. Mohon dari saya sebagai salah satu orang Mandalawangi yang ingin maju bersama, gitu ya, minta pengalamannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanyakan, boleh mengangkat tangan atau dibuka langsung mikrofonnya. Dipersilakan. Kalau lihat saya di kolom chat ini tidak ada yang bertanya. Ya. Sudah jelas Pak Sofian. Ya. Oke, silakan. Haji Sofian, mangga. Aduh, satu nuhun Pak Haji dari Inggris ya. Jauh, terima kasih nih ya. Jauh ya kalau lagi ketemu, tapi sekarang Pak Haji. Mangga Pak Haji, silakan. Ya, mohon maaf saya menutup video ini, sinyal kurang bagus. Oke, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etik, Pak Edi sebagai narasumber. Kalau saya justru ingin bertanya, materinya mungkin belum disampaikan ya oleh Pak Baet, kaitan dengan informasi kepala sekolah penggerak, Pak. Iya, betul Pak. Guru penggerak dulu ya Pak. Adakah informasi yang bisa diterima sebelum disampaikan oleh Pak Baet? Mungkin Pak Edi ada informasi dari kementerian, langkah kami ini seperti apa? Karena saya buka SIM PKB belum ada info. Kemarin ada info justru dihapus lagi itu. Kenapa? Barangkali ada informasi yang bisa dibagi pada forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya Pak Haji Sofian mungkin karena kita tahu memang Pak Edi ini sering bolak-balik kementerian ya, direktorat. Mudah-mudahan regulasi terbaru dari ketentuan mengenai kepala sekolah penggerak mungkin ya, karena Pak Haji kan kepala sekolah penggerak, ini bisa dibagi melalui forum ini. Dipersilakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Sebetulnya mungkin nanti malah Botik, Pak Bayat dan teman-teman ya yang sudah ikut program sekolah penggeraknya yang lebih tahu gitu kan.
Ya setahu saya kan mungkin sekolah penggerak itu baru dibuka sampai angkatan 2 ya, secara nasional ya, angkatan 2 itu secara nasional gitu kan. Kebetulan Pandeglang kebagian terus ya, angkatan 1 kebagian, angkatan 2 pun kebagian lagi gitu seperti Bapak Ibu. Tapi tentang apa dan bagaimana sekolah penggerak sekarang dan ke depan, yang pasti yang kami dapatkan informasi dan mungkin Bu Uti juga mendapat informasi ini kan salah satu strategi tentang bagaimana kurikulum paradigma baru bisa diterapkan sebetulnya. Jadi kalau dulu sistematika kurikulum 2013 itu memanfaatkan ada tenaga instruktur-instruktur yang menyebar gitu kan untuk penyebaran kurikulum. Nah, untuk yang sekarang memang penyebaran kurikulum paradigma baru itu disebarluaskan melalui mekanisme program sekolah penggerak Bapak dan Ibu. Sehingga mungkin Bapak Ibu mengalami yang sudah menjadi sekolah penggerak diminta untuk melaksanakan kurikulum paradigma baru tersebut terlebih dahulu sebelum sekolah yang lain melaksanakan. Jadi konten utamanya seperti itu yang saya dapatkan sementara ya Bapak Ibu, seperti itu. Termasuk diantaranya beberapa materi beririsan antara guru penggerak dengan sekolah penggerak, itu ada yang beririsan. Saya yakin tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya kami dapatkan di guru penggerak, Bapak Ibu yang ikut program sekolah penggerak pun mendapatkan informasi tentang topik tersebut. Betul ya Pak Bayat ya, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Termasuk tentang yang tadi kita singgung-singgung berkaitan dengan coaching, pembelajaran berdiferensiasi, bahkan ada suplemen tentang asesmen kognitif, asesmen awal ataupun berkala, baik itu kognitif non kognitif itu ada. Jadi saya kira begitu Pak ya. Jadi kebijakan yang diturunkan pertama itu ini sebagai upaya strategi penyebarluasan kurikulum penerapan kurikulum paradigma baru. Yang kedua sebagai upaya efisiensi penyampaian anggaran Bu Utik. Karena anggaran bantuan kinerja dan afirmasi yang sebelumnya disampaikan secara masif, nah sekarang dibatasi pada sekolah-sekolah penggerak. Jadi ini salah satu strategi efisiensi anggaran di Kementerian Bapak dan Ibu. Sehingga sekarang sekolah lain yang tidak ikut sekolah penggerak kan tidak lagi mendapatkan bantuan afirmasi itu ya. Karena yang dapat afirmasi adalah sekolah penggerak. Barangkali itu ya Pak ya. Dan afirmasi yang diterima kan tidak setahun ya Pak Bayat ya. Tahun ini dapat, tahun depan pun masih akan dapat, rencananya begitu untuk sekolah penggerak. Jadi Pak Sofyan barangkali bagaimana ke depannya? Ya begitu Bapak dan Ibu. Jadi diantaranya efisiensi anggaran untuk beberapa kebijakan mungkin seperti itu. Tambahannya mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain yang justru sudah mengikuti program sekolah penggerak. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Pak Edi. Untuk Pak Haji, sabar sedikit ya, nanti ada bagiannya untuk kepala sekolah penggerak, karena saya mendahulukan dulu yang guru penggerak dulu, karena memang sosialisasi awal kita dari guru penggerak dulu. Hatur nuhun Pak Haji Sofyan, nanti disambung oleh Pak Baet. Kemudian Pak Dede Sulaiman, ini Bapak Kormin, juga sama ingin bertanya Pak Edi. Silahkan Pak Dede, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sumping Pak, hapunten tadi dibuka duluan. Hapunten pisan Bapak. Kebetulan saya juga mohon maaf, Ibu belum bisa masuk gitu kan. Ada kegiatan masyarakat baru pulang gitu. Yang pertama, saya atas nama Kormin Mandalawangi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang kedua kepada narasumber Pak Edi, Pak Bayat dan yang lainnya yang telah memberikan pencerahan khususnya kepada rekan-rekan guru yang ada di Mandalawangi. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini rekan-rekan kita termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yang insya Allah menurut informasi yang diterima tadi dimulai tanggal 15 Januari ya kalau tidak salah. Iya. Insya Allah, betul Pak. Jadi dan mudah-mudahan insya Allah khususnya di Mandalawangi dan mudah-mudahan ya se-Kabupaten Pandeglang ini dengan adanya kegiatan ini untuk terus termotivasi lah rekan-rekan, dan insya Allah kami juga melalui rapat-rapat kepala dan yang lainnya akan selalu menginformasikan itu. Jadi untuk sementara saya tidak ada pertanyaan, hanya yang jelas sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini lebih sering lagi lah kegiatan ini untuk dilaksanakan. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi Pak Ujang, Pak Baet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kormin.
Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di forum ini, kita semua guru-guru Lawangi khususnya umumnya Pandeglang termotivasi untuk ikut menjadi guru penggerak mengikuti jejaknya Pak Edi Brata narasumber kita. Kemudian ada lagi dari Pak Hendra Ishak, mangga silahkan Pak Hendra. Sebelumnya Pak Asep Nasruddin nanti ya satu-satu Pak Hendra dulu ya. Silahkan Pak Hendra dulu. Ya, terima kasih Bu Etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi. Jadi saya mungkin mewakili rekan-rekan guru yang ada di SD, terutama di Cikoneng 2 ya, karena ada beberapa orang guru dari SD Cikoneng 2 yang mengikuti, yang mungkin bisa mengikuti jejak Pak Edi, gitu, mudah-mudahan ya. Dan Amin. tetapi di sini saya pada umumnya menginginkan ada gambaran dari Pak Edi. Setelah selama 9 bulan Pak Edi dilatih sampai sekarang lulus, coba diberi gambaran kepada kami. Kalau diibaratkan apa ya? Kalau diibaratkan ibu hamil gitu ya. Lahir ya. Di bulan pertama bisa apa? Di bulan kedua bisa apa? Sehingga 9 bulan itu Pak Edi berhasil dilahirkan sebagai guru penggerak. Nah, mohon dijelaskan kepada rekan-rekan yang ada di Mandalawangi, juga kepada kita semua, baik kepala sekolah atau guru yang ada di Mandalawangi, kira-kira bulan per bulannya itu, kalau diibaratkan ibu hamil itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak Edi. Itu aja mungkin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mohon izin ya, saya akan sedikit mengulang kembali apa yang tadi disampaikan. Jadi intinya Pak Hendra, ini ya topik yang kami dapatkan ya dari 3 modul besar. Modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, ini 2 bulan Pak Hendra. Apa yang kami dapatkan dari modul 1 ini? Ini Pak, ada 4 topik yang kami dapatkan. Yang pertama, ini yang paling jadi akar, paling bagian mendasarnya, itu berkaitan dengan filosofi pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia ini berdasar pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi begini. Barangkali selama kita belajar dulu di bangku sekolah, kuliah, ketika kita mempersiapkan diri jadi guru gitu kan, apakah itu di SPG atau di D2 PGSD atau di S1 PGSD, kita sering diberikan pemahaman tentang filosofi pendidikan. Di antara yang paling teringat gitu kan Bapak dan Ibu, bagaimana kita diberikan pemahaman tentang bagaimana kita sebagai guru memandang anak sebagai siswa. Ada teorinya tuh, yang disebut dengan teori tabula rasa. Mungkin masih ingat ya. Bagaimana kita memposisikan anak sebagai kertas kosong yang putih, dan bagaimana mereka berkembang tergantung siapa kita yang nyoret-nyoretnya gitu kan. Coret-coret yang kita tuangkan itu akan menjadi coretan pada kertas kosong si anak itu. Teori di antara yang kita dapatkan ya dulu ya tentang teori anak seperti itu. Sehingga pendidikan kita selama ini cenderung itu mengarah pada teori behaviorism ya, Bu Utik itu ya, behavior ya. Teorinya kan gitu kan, karena behavior itu kan berdasar pada tabula rasa tadi. Nah, di program pendidikan guru penggerak kita diberikan opsi lain tentang bagaimana kita memandang anak. Tidak perlu kita mengadaptasi teori barat tabula rasa tadi, teori Montessori gitu kan ya. Nah, kita kembali pada teori yang justru datang dari dalam negeri, dari negeri sendiri yang itu diakui dunia. Filosofi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu bukan kertas kosong, tetapi lahir dengan segala potensi kodrat yang dimilikinya, begitu berarti kata Ki Hajar Dewantara. Sehingga ketika nanti kita melakukan pembelajaran pendidikan berinteraksi dengan anak-anak, jangan posisikan anak sebagai kertas kosong, tapi posisikan mereka sebagai manusia yang sejak lahir itu sudah dibekali potensi. Analogi yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara pada filosofi ini, Pak Hendra ya, sedikit bergambar saja. Analoginya adalah guru itu ibarat petani, kata Ki Hajar Dewantara. Guru itu ibarat petani. Bayangkan ada seorang petani yang dia punya 2 bibit. Bibitnya itu jagung dan padi. Dan dia akan tanam 2 benih ini ke lahan yang sudah disiapkan. Gitu ya. Nah, ketika ditanam, pertanyaannya, akankah jagung yang ditanam itu benihnya tumbuh menjadi padi atau sebaliknya?
padi tumbuh menjadi jagung, pertanyaannya, akankah demikian, Bapak dan Ibu? Tidak ya. Jagung ditanam, ya tentu akan jadi jagung, nggak akan jadi padi. Sebaliknya, padi ditanam pun, dia akan jadi padi, nggak akan jadi jagung. Nggak mungkin jagung jadi padi. Masalahnya adalah, apakah jagung yang ditanam jadi jagung itu akan tumbuh subur? Pun demikian dengan padi, ketika dia tumbuh jadi padi akan subur, bagus hasilnya? Atau tidak? Sangat tergantung. Sangat tergantung apa? Perawatan, urusan diurus oleh si petani tadi. Perawatan yang dilakukan oleh petani. Nah, analogi tadi dimasukkan pada, katakanlah si petani tadi adalah guru gitu ya. Lalu, padi dan jagung itu adalah anak-anak yang ada dalam kelas bersama guru. Jadi anak-anak itu punya potensinya sendiri. Nggak mungkin anak yang satu itu dipaksa menjadi padi anak yang lain gitu kan ya, nggak bisa. Nah, ketika si jagung ini pasti dia akan tumbuh dengan potensi jagung, ya udah gitu kan. Hanya apakah si anak ini akan tumbuh dengan potensinya menjadi anak yang bagus, berkembang dengan baik atau tidak, itu sangat tergantung upaya si guru memupuk anak itu. Nah, di sini Bapak Ibu, Pak Hendra ya, yang saya dapatkan bagaimana itu bukan hal baru bagi saya sebetulnya, tapi luar biasa. Menjadi titik balik saya, wah betul ya, bagaimana saya harus memposisikan anak, sehingga layanan pembelajaran yang diberikan pun, nanti ada pembelajaran berdiferensiasi Pak Hendra, jadi harus memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Itu akar pertama di modul 1 yang kami dapatkan. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak Bapak dan Ibu. Ya, kami disampaikan ini, kalau jadi guru penggerak, nilainya apa, perannya apa. Harus menggerakkan komunitas, harus menjadi katalisator pembentuk well-being di lingkungan, begitu Bapak Ibu nantinya. Terlebih lagi juga harus bagaimana kita bisa berikan layanan yang terbaik bagi anak-anak Bapak dan Ibu. Itu ya, membangun visi sekolah, membangun budaya positif di sekolah, itu pun Pak Hendra ya, yang kami dapatkan di modul 1 selama 2 bulan. Dan Pak Hendra, dari alur belajar yang saya sampaikan di sini tadi, ini alur belajarnya, ya, ini alur belajarnya, itu semua tidak kami dapatkan secara teori semata, Butik. Teorinya itu hanya kami dapatkan di bagian sini. Teorinya itu hanya kami dapatkan di bagian ini, di bagian eksplorasi konsep. Ini teori. Teori berdasarkan pengembangan dari tim penyusun modul dari para instruktur. Tapi pada bagian-bagian yang lainnya, demonstrasi kontekstual, itu kami harus kontekskan, harus demonstrasikan. Ada aksi nyata, kami harus lakukan, Butik. Kami harus praktekkan di ruang-ruang belajar kami, Pak Hendra. Jadi teori tentang pemikiran Kajar Dewantara yang harus memberikan layanan berbeda pada anak-anak, diferensiasi, itu kami praktekkan, Pak. Kami ngajar dengan RPP yang berdiferensiasi gitu. Kami ngajarnya, ada aksi nyata. Maka yang membuat kami sangat terkesan, itulah yang saya sampaikan di awal bahwa menjadi guru penggerak tidak meninggalkan kelas. Karena semuanya ini harus diimplementasikan langsung di dalam kelas, begitu Bapak dan Ibu. Adapun ini pertemuan ruang kolaborasi, ada daring ya, ada video conference, ini dilaksanakan di luar jam belajar semuanya Bapak Ibu. Ini biasanya sore, jam 3 sampai jam 5 biasanya kami video conference belajar di luar. Yaitu Pak Hendra ya, jadi seputar modul ini. Yang kedua, modul yang kedua itu tentang ini yang disampaikan berpihak pada murid yang diulang-ulang nih. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran emosi dan sosial, dan coaching Bapak dan Ibu. Ini juga kami dapatkan. Di sini juga kami mendapatkan penguatan serta pengalaman tentang bagaimana guru itu dihadapkan pada persoalan dilema etika dan bujukan moral, Bro. Apalagi guru SD, karena guru SD kan borongan gitu ya. Ya jadi guru, ya jadi bendahara gitu kan ya. Ya jadi operator bahkan. Nah, itu ketika guru itu memegang banyak peran di sekolah, maka itu berupa bujukan moral atau dilema etika. Nah, itu pun kami harus bisa memutuskan, membuat keputusan yang bijak di situ Bapak Ibu. Ketika nanti ada dua pilihan, ngajar di kelas atau mengerjakan kerjaan operator, mana yang dipilih? Maka harus membuat keputusan yang jelas dan tepat. Nanti ada teorinya, ada bujukan moral atau dilema etika. Begitu Pak. Jadi kita diberikan pemahaman untuk melaksanakan, untuk dilaksanakan ya, berdasarkan teori-teori yang tadi. Gambaran singkatnya begitulah Pak. Lalu yang ketiga, modul 3 tentang ini nih, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah ini nih yang saya sebut tadi, dilema etika atau bujukan moral itu kan. Bentar Pak Edi, Pak Hendra mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Bentar Pak Edi. Pak Hendra mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Terima kasih. Sudah ya. Nah di sini nih
Di topik yang Lanjutkan, kedua Pak Edi. tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, Bapak dan Ibu, mungkin sama di sekolah penggerak juga. Salah satu persoalan yang muncul hasil identifikasi kita, Bapak dan Ibu, sebagian besar kita terbiasa tuh. Kalau biasanya kan kita kalau nyusun program itu kan analis yang digunakannya SWOT ya, Bu Utik ya. Biasanya ya yang ngetren itu kan SWOT ya. Strength, weakness itu kan seperti itu. Nah, ada salah satu yang menjadi kurang baik ketika kita itu cenderung mengangkat kelemahan ketika nyusun program. Aduh Pak, boro-boro di dia mah Pak, guru nage kos kieu. Waduh Pak, boro-boro di dia mah Pak, budak nage kos kieu, boro-boro Pak. Jadi ketika kita sedang nyusun program mengelola sumber daya, cenderung yang dimunculkan kelemahan yang akhirnya karena terlalu banyak kelemahan yang disampaikan, programnya tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena sejak awal pun yang dilihat adalah kelemahannya gitu, Bu. Nah, sementara di program pendidikan guru penggerak yang saya yakin di sekolah penggerak pun disampaikan, pada saat kita ikuti topik pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kita diminta untuk lebih mengedepankan kekuatan dibanding kelemahan, Bu. Dari sekian banyak kelemahan di sekolah Bapak Ibu, ada nggak kekuatan yang bisa digunakan sebagai pendorong keberhasilan program? Ada. Ya udah, kita fokus di kekuatan. Yang mungkin nanti dampaknya memang target yang harus disesuaikan. Target sesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki, seperti Bapak Ibu. Jadi kita akan berbicara kekuatan sumber daya apa yang dimiliki sekolah, daripada berbicara kelemahan. Dari sekian banyak kelemahan yang banyak itu, ada nggak kekuatan? Ya udah, kita bikin program untuk memajukan sekolah dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Itu Pak, dan itu kita coba aksi nyatakan, kita coba praktekkan. Mungkin gambaran singkatnya begitu ya Pak Hendra ya, tentang apa yang kami dapatkan selama 9 bulan, per bulannya begitu barangkali Pak. Ya. Terima kasih Bu Tik. Ya, terima kasih Pak Edi. Enggak. Iya. Aduh, Pak Edi, saya kalau jadi guru lagi ingin sekali nih, jadi sangat tertantang ya, hayang terang. Yang seperti apa? Ternyata ruh Ki Hajar ini baru di sekolah penggerak ini ya, mulai dibangkitkan kembali. Sementara kemarin-kemarin kita masih menggunakan teori batang belajar, tapi ternyata di sekolah penggerak ini justru malah lebih mengedepankan ruhnya daripada Ki Hajar Dewantara ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dengan jawaban-jawaban tadi di hatinya dengan niat yang ikhlas sama-sama ingin mencoba menjadi seorang guru penggerak. Ternyata memang tantangannya banyak, tapi juga kita jadi uji nyali ya Pak Edi ya. Betul. Pak Hendra, itu barangkali penjelasannya mudah-mudahan puas. Kalau memang tidak, nanti kita bisa di kolom chat lanjutkan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Asep Nasruddin untuk bertanya. Silahkan Pak Asep, mangga. Dibuka mikrofonnya Pak Asep. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dan Pak Edi yang telah memberikan kesempatan, dan alhamdulillah sudah begitu banyak gambaran-gambaran dan membuat motivasi ke kami untuk bergerak ya Pak ya. Sebelum menjadi guru penggerak, bergerak dulu mungkin. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, kiat-kiat sukses untuk mengikuti seleksi terus pelaksanaan sehingga alhamdulillah kita punya gambaran Bapak yang begitu sukses lulus lah dalam pelaksanaan guru penggerak ini. Karena pernah saya coba dulu Pak daftar guru penggerak di November 2020 ya Pak ya, di angkatan kedua. Itu saya melihat syaratnya ada melampirkan penghargaan ya kalau nggak salah waktu itu Pak Edi. Iya. Nah saat itu saya di izin terakhir tuh Pak, rekomendasi dari Ibu Kepala, karena saat itu memang belum begitu seperti sekarang ya guru penggerak gitu. Jadi beliau bukan tidak mengizinkan, cuma dikonsultasikan ke pihak yang lain. Oh ya nanti aja, takutnya gitu meninggalkan tugas utama guru. Ya. Nah, sekarang karena sudah mungkin mulai viral ya guru penggerak, malah dipinta gitu, malah disuruh ya untuk ikut ikut serta dalam guru penggerak. Nah waktu itu saya baru masuk ke beberapa pintu lah, melihat gambaran di sana melampirkan penghargaan. Nah apakah itu setiap angkatan berbeda persyaratan seperti itu, ataukah masih dicantumkan? Nah selain itu saya minta kiat-kiat sukses untuk seleksi,
terus pelaksanaan sampai lulus seperti Bapak. Itu Baik. saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya, Bu Etik ya? Silakan Pak Edi, mangga. Baik, ya karena waktu ya saya langsung jawab. Pak Asep ya, ini bisa dilihat di layar. Jadi tadi kan disampaikan bahwa seleksinya itu ada 5 langkah dalam 2 tahap ya. Disampaikan ini kan seperti ini. Kiat-kiatnya apa? Yang pertama, tentang yang tadi apakah apa saja yang harus diunggah. Kurikulum PT ini Pak, seputar ini Pak Asep. Yang pertama adalah informasi umum, ini biodata saja. Dan ini relatif tidak perlu repot karena sudah terisi otomatis, datanya diambil dari Dapodik, sudah ada. Nama, pendidikan, kayak gitu Pak. Ini sudah ada. Paling beberapa bagian yang kurang tepat itu bisa diedit untuk informasi umum. Yang kedua, ini menyampaikan informasi tentang pengalaman dan mengikuti pelatihan. Seingat saya tidak perlu ngupload sertifikatnya, hanya mencatat pelatihan apa saja yang pernah ikuti, gitu Pak Asep. Sertifikatnya tidak perlu diunggah. Enggak. Yang ketiga, pengalaman berorganisasi. Yang keempat, pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, sukarelawan ini mungkin saya juga tidak tahu nih, apakah kategori menjadi guru sukuan itu masuk atau tidak. Tapi sepertinya bukan itu ya, maksudnya ya bukan itu ya. Karena guru horer itu kan guru sukarelawan itu ya. Sepertinya bukan itu ya. Karena kemarin saya tidak isi ya untuk yang ini, saya kosongkan. Pengalaman melatih, mengembangkan orang lain. Ya, mungkin pernah jadi instruktur atau pernah jadi fasilitator apa itu tingkat gugus, nasional, kabupaten, itu diisikan. Yang terakhir yang diunggah itu dokumen penting, ini berupa KTP, lalu ada surat dukungan kepala sekolah, itu ada formatnya, Pak Asep. Jangan khawatir ya. Formatnya seperti apa? Nanti kalau Pak Asep sudah masuk pada SIM PKB-nya nanti ada. Tinggal diklik saja, diunduh, nanti tinggal diisi, diunggah lagi, setelah di tangan, di-scan gitu Pak. Ya. Yang ketiga itu ada fakta integritas, itu pun sudah ada formatnya, tinggal diunduh. Yang keempat ini opsional, saja. Surat rekomendasi dari pemangku kebijakan. Nah, kalau yang keempat ini tidak wajib. Ada boleh, enggak ada pun enggak apa-apa. Saya sendiri tidak melampirkan, Pak Asep, surat rekomendasi. Maksudnya surat rekomendasi apa? Misalnya dari pengawas atau dari kepala dinas gitu, Pak Asep ya gitu. Tapi itu tidak wajib. Saya pun kemarin tidak melampirkan surat rekomendasi, tapi alhamdulillah lulus. Jadi saya kira yang tadi Pak Asep tanyakan harus penghargaan itu tidak ada, Pak. Seingat saya pun waktu November tahun lalu di angkatan 2 tidak ada, Pak. Hanya ini saja seingat saya nih. Dan ya isikan seadanya saja juga gitu. Dan juga tidak banyak dokumen yang harus diunggah. Kayak tadi sertifikat pelatihan enggak diunggah ya. Hanya tadi saja 4 dokumen yang disiapkan, KTP, surat dukungan kepala sekolah, fakta integritas, dan 1 tambahan yang sifatnya opsional, tidak wajib, itu adalah rekomendasi. Begitu Pak ya. Lalu tips dan trik kiat-kiat lulus. Pertama, karena proses seleksinya itu tidak 1 hari selesai, Pak Asep, jadi saya sendiri itu kadang biasanya subuh sih, biasanya subuh jam 2, jam 3 gitu, Bu Etik, saya kemarin, seingat saya dulu ya, jam 4 lah gitu kan, sebelum sholat subuh saya buka laptop, saya proses gitu. Lalu setelah itu belum selesai, tinggal di-save, lalu tutup, nanti besok buka lagi. Jadi mungkin kalau saya boleh berbagi pengalaman saya, Pak Asep, tidak dikerjakan sekaligus. Karena ketika dikerjakan sekaligus itu, justru itu yang kadang menemukan kendala, pusing, akhirnya stuck gitu kan, malah nanti acak-acakan. Jadi saya tutup. Untuk ngisi esai saja saya sampai berapa hari ya? Karena kebetulan waktu itu masih Bu Etik sering bolak-balik ke hotel ya, jadi saya lebih banyak di hotel tuh ngerjainnya. Jadi subuh saya bangun, jadi pakai fasilitas internet di hotel, jadi saya kerjakan, tenang kan suasananya. Mungkin tipsnya begitu Pak Asep, tenang ya. Lalu yang tentang esai nih, tips tentang esai ya Pak Asep. Nanti Bu Etik juga mungkin bisa sampaikan, karena kemarin pengalaman juga ngisi esai. Jadi kalau saya gini Pak, dari 19 pertanyaan seingat saya yang saya dapatkan ketika ngisi esai, itu tiap pertanyaannya saling tertaut, saling ngait. Pertanyaan nomor 2 itu berkaitan dengan nomor 1, nomor 3 berkaitan dengan nomor 2, nomor 4 berkaitan dengan nomor 3. Jadi pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan pertanyaan yang sekarang dijawab. Jadi gini, karena ada batasan karakter ya. Ketika saya menjawab pertanyaan nomor 4, ternyata pertanyaan nomor 4 itu ngait ke pertanyaan di atas nomor 3. Jelaskan alasan saudara bla 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 bla. Maka untuk ngakalinya Pak Asep, untuk ngakalin karakternya supaya cukup, 1, yang kedua supaya ada apa ya? Ada koherensi ya. Begitu ya teorinya Bu Etik ya. Ada keterkaitan ide gitu dari apa yang diungkapkan pada bagian sebelumnya dengan bagian yang sekarang diungkapkan, itu koherens ya. Koheren, saling terkait. Maka biasanya Pak Asep saya
mengulangi beberapa ungkapan yang telah diungkapkan di nomor sebelumnya ke nomor sekarang, walaupun dengan redaksi kalimat yang berbeda. Yang pertama, itu upaya saya untuk mengkoherenkan ide. Yang kedua, untuk nambah-nambah karakter, Butik. Tapi enak itu kan dibacanya jadi bagus gitu kan. Yang penting tidak diulangi percis kata-katanya gitu kan. Kita bolak-balik gitu kan. Itu yang saya lakukan Pak Asep ketika kemarin saya lulus itu, karena kan ada karakter yang harus dipenuhi. Kalau langsung langsung tembak itu jawabannya sudah tersampaikan tapi karakter tidak maka begitu. Yang pertama dalam upaya mengkoherenkan ide antara nomor 1 dan nomor 2, yang kedua untuk mengakalin supaya karakter yang nomor berikutnya, karena karakternya ada yang harus 2000 karakter gitu kan. Itu banyak tuh Pak Asep gitu. Yang ketiga, gunakan pola pikir yang prosedural. Pak Asep. Jadi ketika menjawab esai, gunakan pola tulisan yang prosedur. Yang seperti apa itu? Nah, kalau prosedur berarti kan langkah pertama, langkah kedua, nah, itu kan poin pertama, poin kedua yang kayak gitu Pak Asep. Jadi kalau sudah poin pertama, jelaskan. Poin kedua, jelaskan. Itu akan nambah-nambah karakter, Pak. Jadi tulisan kita menjadi bagus karena lebih jelas, mudah dipahami. Itu satu. Kenapa? Karena terurut. Yang kedua, karakter pun terpenuhi. Barangkali itu, Pak. Mungkin kiat-kiat yang kemarin saya alami untuk mengisi esai, ya alhamdulillah lulus ya. Nah, kalau tes bakat skolastik, nah ini dia nih. Tes bakat skolastik ini lumayan. Saya dan teman-teman di tes bakat skolastik ini 2 kali Pak Asep, karena kesempatan pertama server error Butik. Kesempatan pertama servernya error, akhirnya diulangi lagi, semuanya diberikan kesempatan untuk mengambil lagi yang kedua, sampai 2 kali. Yang pertama waktu itu saya sedang di mobil ngerjakannya, di mobil, liar pisan di mobil, baru numpak mobil gitu kan di belakang itu ngerjain liar. Yang kedua, alhamdulillah diberikan kemudahan itu mengerjakannya di Masjid Agung Pandeglang. Jadi setelah sholat saya di Masjid Agung buka laptop waktu itu mengerjakan. Nah, tes bakat skolastik ya mungkin kiat-kiatnya dari sekarang Pak Asep bisa buka karena banyak di Google Pak. Kalau tes bakat skolastik saya kira sudah banyak beredar. Termasuk teman-teman P3K pun kemarin kan tuh mengerjakan soal tes bakat skolastik juga. Seperti anonim gitu kan, sinonim yang kayak gitu tuh, tes verbal ya, dan numerik, deret angka yang kayak gitu Pak, lalu logika. Jadi saya kira kiat-kiatnya Pak Asep bisa carilah contoh-contoh soal tes bakat skolastik yang walaupun tidak sama persis tapi nanti sistematika berpikirnya sama lah kayak gitu ya, deret angka dan sebagainya. Bisa Pak, sudah banyak contoh-contohnya di Google. Saya kira begitu Pak untuk seleksi tahap 1. Sementara untuk tahap 2 yang saya bilang tadi untuk simulasi mengajar dan wawancara, simulasi mengajarnya itu ngajar seperti biasa di kelas, Pak Asep ya, di papan tulis, bukan ngajar online, ngajar offline, gitu, Bapak Ibu. Kalau ada siswanya langsung depan siswa nggak apa-apa, kalau nggak ada berarti imajiner yang nggak ada siswa, dan itu hanya 10 menit. Berarti yang harus kita tampilkan adalah sistematika pembelajarannya saja, ada pembuka, ada isi, dan penutup. Bagaimana membuka kelas pembelajaran, bagaimana mengarahkan anak untuk beraktivitas belajar, yang terakhir bagaimana menutup pembelajaran dalam jeda waktu hanya 10 menit, Pak. Jadi jangan terpancing dengan konten pembelajaran bagian intinya, awas tuh biasanya terpancing. Ya, itu yang dilihat bagaimana membuka dan bagaimana menutup bagian mengarahkan intinya itu yang penting terlihat gitu. Sementara untuk wawancara, nah wawancara itu Pak Asep seingat saya, pertanyaan yang diajukan oleh asesor itu pertanyaan-pertanyaan yang mengklarifikasi dan mengkonfirmasi esai, Pak Asep. Jadi esai yang sudah kita tulis di tahap 1, nah itu muncul pertanyaan-pertanyaannya di wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang itu ditanyakan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi tulisan esai kita. Ya tinggal kuasai saja esainya, jangan sampai berbeda jawabannya. Antara yang esai yang sudah kita pernah tuliskan di tahap 1 dengan jawaban wawancara ya harus searah gitu ya. Gitu Pak. Beda-beda. Ya Pak. Gitu ya, Pak ya. Ya, mangga. Ya Pak, wah, sangat berharga sekali nih Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Ya. Pak Asep itu tadi jawaban dari Pak Edi ya. Saya kira ini sudah jelas sekali ya. Bahwa memang pengalaman kami pun, saya dengan Pak Bayat juga, dengan Pak Hendra dan Pak Ahmad pun seperti itu ya. Untuk pengisian esainya sedikit memang ada tadi hampir sama. Jadi soalnya cuma 8 tapi anaknya 4 gitu. Jadi 8 kali 4 gitu ya. Tapi saya berbagi sedikit teman-teman mengisi esainya tidak harus 8 selesai. Saya juga setiap hari
Satu, besoknya satu lagi, karena kan satu soal tuh ada 4 jawaban yang harus kita pikirkan. Tadi itu Pak, karena karakternya banyak, ya kebetulan memang saya senang bercerita, jadi dongeng aja dulu, nanti kita perbaiki gitu ya, dongeng. Tumpahkannya dulu kata-kata kita, nanti kita bisa edit kata-katanya, kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi jangan terburu-buru Pak Asep, karena memang lama waktunya. Hampir 1 bulan ya Pak Edi ya, kalau nggak salah, durasi pengisiannya. Jadi santai Pak ya, gitu, mikir dulu. Tadi kan harus ikut prosedurnya katanya ya, jadi harus memang bisa difahami jawaban-jawaban kita dan memang harus nyambung antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, itu ya. Untuk kesiapannya ya Bismillah Pak Asep ya, mudah-mudahan niat ikhlas kita sama-sama bisa bergabung menjadi penggerak. Itu barangkali. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya di kolom chat, Ibu Teti Herawati. Tadi Pak Edi mengatakan bahwa untuk syarat menjadi guru penggerak yang pertama sudah terekam di Dapodik selama 5 tahun. Kemudian memiliki jasa S1 dan usia maksimum 50 tahun. Nah, yang ditanyakannya ini mungkin teman-teman guru penggerak yang sekarang mau ikut terbentur adalah usia. Nah, silahkan Pak Edi bagaimana? Mangga. Oke, saya tayangkan ya Bapak Ibu. Ini saya juga kurang tahu kan, ini kan pembuat aturannya di sana. Cuma saya tayangkan saja, dasarnya ada di sini nih. Bapak Ibu lebih jelas, mungkin bisa dilihat nih kriterianya ya. Kriteria umum. Nah, ini kriteria umum nih bisa dibaca. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG atau kegiatan lain. Tapi kemarin banyak Bu, teman-teman saya yang ikut pendidikan guru penggerak sambil PPG. Alhamdulillah dua-duanya lulus, PPG-nya lulus, guru penggeraknya lulus, alhamdulillah bisa ya kemarin ya. Yang kedua, guru PNS atau non PNS boleh, sekolah negeri atau swasta. Ya. Nah, ini Dapodik, ini kan. Yang keempat S1. Yang kelima, yang keenam, ini mungkin nih butik nih maksudnya nih, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Ini yang disebut dengan 50 tahun itu. Karena pensiun kita 60 tahun, sementara sisa mengajarnya harus 10 tahun, berarti usia maksimalnya adalah 50. Ini ya yang kita ambil dari sini nih ya. Lalu memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Iya, ini yang umum. Makanya saya sampaikan tadi Butik di akun SIM PKB-nya itu nanti sifatnya undangan Bapak dan Ibu. Sifatnya undangan. Ini nanti ketika Ibu masuk ke SIM PKB, tinggal lihat saja diundang atau tidak. Kalau tidak diundang, nah berarti di antara yang memang tidak memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi. Ya, mungkin karena usia, mungkin karena kualifikasi pendidikan, atau mungkin juga karena masa kerja yang masih di bawah 5 tahun. Jadi saya sebutkan tadi, ketika masuk SIM PKB, ini sifatnya nanti Bapak Ibu akan ada undangan nih bagi yang mendapat kesempatan ikut, ada undangan kayak gini nih, telah dibuka nanti. Program pendidikan guru penggerak angkatan 6 telah dibuka, segera daftarkan diri Anda. Nah, kayak ini nanti nih, daftar sekarang. Nah, kalau ternyata di SIM PKB Bapak Ibu tidak muncul begini, nah mungkin itu diantara yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Begitu Bu ya. Jadi kalau tentang kenapa boleh nggak yang 50? Ya, saya juga kurang tahu karena itu aturan yang dibuat oleh panitia di Dirjen GTK gitu ya. Mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ya aspirasinya kalau ada kesempatan tadi disampaikan. Kalau memang ada kesempatan aspirasi Ibu bahwa mohon dibuka lah untuk yang, karena menjadi kepala sekolah saja kan itu batas usia maksimalnya 56 ya Butik ya. Tersisa 1 periode kepala sekolah ya. Iya, bisa. Ya, ini guru penggerak harus 50 ya. Nantilah kalau memang ada kesempatan, insya Allah Bu, nanti kami sampaikan aspirasinya. Tambahan lagi Butik mungkin sebagai motivasi ya. Tapi memang kemarin kami batal kemarin. Ada yang nanya gitu kan, teman-teman yang di sekolah saya diantaranya gitu kan. Saya bilang gini, ini hanya untuk motivasi aja. Sebenarnya bukan motivasi utama sih, bukan. Saya bilang gini, pengaruh jadi guru penggerak mah kayak bisa ngasah naik kapal terbang. Saya bilang gitu Butik. Siapa tahu hasilnya jadi guru penggerak, nanti teman-teman bisa merasakan naik pesawat terbang. Saya bilang gitu ya. Loh emang gitu? Iya, kami pun kemarin hampir-hampiran gitu kan, karena di menjelang Lokakarya 7 kami dijanjikan oleh Pemkab TK Bahasa itu mau diajak ke Bali atau ke Makassar semuanya Bu waktu itu, tapi batal karena tempatnya dipindahkan, yang tadinya mau di Bali di Makassar mungkin karena alasan pandemi atau apa saya nggak tahu, dipindahkan ke Horizon Serpong Butik. Jadi yang datang itu justru yang dari Papua, dari Gorontalo yang terbang ke sini. Jadi kami tidak terbang gitu kan. Tapi kami tetap nuntut
pokoknya janji yang dulu pernah disampaikan mohon diwujudkan gitu kan. Nah, katanya sih nanti ada kesempatan yang sedang disusun, mudah-mudahan anggarannya bisa disesuaikan. Kami akan diberikan kesempatan nanti kalau jadi ya anggarannya akan diterbangkan, nggak tahu kemana terbangnya Bapak Ibu. Ini hanya motivasi saja Pak Asep buat teman-teman yang lain ya, ini hanya motivasi gurauan saja lah gitu ya, pengaruh gitu kan, ikut guru penggerak ngasah naik pesawat terbang itu itu Bu sementara. Iya. Terima kasih Pak Edi, itu tadi Bu Teti Herawati jawabannya bahwa memang apa namanya ya, salah satu persyaratannya memang usia 50 tahun. Tapi saya kira Pak Edi, nanti teman-teman silakan mencoba aja dulu Bu Teti ya, jangan putus harapan. Pokoknya buka SIM PKB-nya, nanti insya Allah mudah-mudahan terundang. Karena memang undangan dan tidaknya ada kita diundang atau tidak diberitahukan melalui SIM PKB. Ya, jadi mohon nanti teman-teman membuka SIM PKB-nya, nanti ada pemberitahuan di sana, daftarnya langsung klik. Kalau memang nanti masuk atau diundang, akan ada pemberitahuan lewat SIM PKB lagi. Seperti itu barangkali. Ya, Edi, teman-teman barangkali sudah cukup. Teman-teman semua bertanyanya untuk guru penggerak. Ya. Masih ada, karena sudah tidak ada yang mengangkat tangan lagi. Oke. Alhamdulillah ya. Berarti untuk kegiatan sosialisasi guru penggerak, Pak Edi narasumber terima kasih. Ini sudah banyak sekali yang didapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan nih Pak Edi ilmunya semakin bertambah, semakin barokah, sehat selalu. Amin, Ketika amin ya Allah. kita minta untuk bantuan, mohon Pak Edi jangan segan-segan untuk membuka pintu 24 jam untuk guru-guru Mandalawangi ya. Karena kami punya niat ingin maju seperti Pak Edi, ingin bersama-sama membangun Mandalawangi menjadi kecamatan yang memang betul-betul mutu dan kualitas pendidikannya meningkat. Salah satunya melalui kegiatan menjadi guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih sangat Pak Edi. Hatur nuhun pisan. Lain waktu kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa.